Kabut tebal menyelimuti halaman belakang kediaman keluarga Feng, salah satu klan paling berpengaruh di kota Qingye. Di tengah kabut itu, seorang perempuan muda berkimono merah muda, Wei Lian, nyonya muda keluarga Feng, berjalan dengan langkah tenang. Wajahnya manis, lembut, sama sekali tidak menunjukkan kekuatan. Namun dalam sekejap, 4 pembunuh bertopeng melayang turun dari atap seperti bayangan. Salah satu dari mereka menghunus belati ke arah leher Wei Lian. Tanpa melihat, tanpa menoleh, Wei Lian hanya menggerakkan 2 jarinya, dan belati itu patah tepat di ujung, seperti terbuat dari kertas. Pembunuh itu terpaku. Wei Lian menatapnya dengan tatapan dingin namun kalem. Ia mengangkat tangan, dan angin berputar seperti pusaran kecil, mendorong keempat pembunuh itu jatuh berlutut, tidak mampu bergerak. Senyuman kecil muncul di bibirnya. Nyonya muda yang tampak rapuh ini ternyata tidak terkalahkan. Wei Lian berjalan kembali ke aula utama rumah Feng, menyeka debu tipis dari ujung jarinya seolah kejadian barusan hanyalah gangguan kecil. Di dalam aula, pelayan-pelayan menunduk hormat padanya. Mereka melihat geliat aura kuat yang pernah hanya dimiliki sesepuh keluarga Feng, dan sekarang melekat pada nyonya mudanya. Pada jauh di belakang, suaminya, Tuan Muda Feng Zhen, memandangnya dari balik pintu kayu. Ia tampak terkejut dan bingung. Istrinya yang ia kira lemah ternyata jauh lebih dari itu. Wei Lian, tanpa menoleh, bisa merasakan tatapan itu. Ia tersenyum samar, menyembunyikan sesuatu, rahasia besar masa lalunya. Malam turun di halaman kediaman Feng, lentera-lentera merah bergoyang diterpa angin dingin. Wei Lian duduk sendirian di paviliun kecil. Tangannya penuh luka lama, bekas pelatihan keras yang tidak diketahui siapapun di Menshan ini. Ia membuka gulungan kain tipis. Di dalamnya, terdapat lencana kuno bertanda naga putih, simbol klan kuno yang telah musnah puluhan tahun, klan Bailong, klan para ahli bela diri yang dulu ditakuti seluruh daratan. Narasi visual menjadi jelas. Wei Lian bukan nyonya muda biasa. Ia adalah satu-satunya pewaris hidup klan Bailong yang hilang dan dianggap mati. Angin membawa serpihan ingatan masa kecilnya. Nyala api, jeritan, dan ayahnya yang mendorongnya keluar dari pintu rahasia sebelum rumah klan terbakar habis. Wei Lian menggenggam lencana itu kuat, tatapannya membara dengan tekad. Ia belum selesai. Di ruang latihan rahasia bawah tanah, Wei Lian memulai teknik bela diri klan Bailong. Tubuhnya melayang ringan seperti kapas namun menghantam udara sekuat badai. Aura putih berpendar di sekitar dirinya, membentuk jejak cahaya setiap kali ia bergerak. Setiap gerakan memiliki cerita, kehilangan, amarah, dan kekuatan yang terus ia latih diam-diam selama bertahun-tahun. Sementara itu, Feng Zhen berdiri di pintu tersembunyi, menyaksikan istrinya. Ia tidak percaya bahwa perempuan yang selalu tersenyum lembut di sampingnya adalah legenda hidup dari klan kuno. Ia memegang dadanya, bingung antara rasa takut dan rasa kagum yang semakin dalam. Fajar menyingsing, kediaman Feng mendapat serangan besar. Puluhan tentara bayaran menyerbu gerbang utama dengan panji klan kehitaman. Alarm berbunyi. Pelayan dan penjaga panik. Feng Zhen berlari ke halaman depan, mencoba menghalangi musuh dengan pedang, namun jumlah mereka terlalu banyak. Saat salah satu musuh hendak menjatuhkan Feng Zhen, bayangan merah muda melintas cepat seperti kilat. Wei Lian muncul, satu gerakan ringan dari tangan kecilnya membuat 3 musuh terlempar bersamaan, tanah bergetar. Semua musuh memandangnya dengan ngeri. Wei Lian berdiri di depan suaminya. Tubuhnya tegak, matanya tajam. Untuk pertama kalinya, Feng Zhen melihatnya sepenuhnya sebagai pelindung, bukan perempuan lemah. Pertempuran besar terjadi. Wei Lian bergerak seperti dewi perang. Ia melompat ke udara dan menendang 3 orang sekaligus, menyapu tanah dengan kikikan angin putih, menyentuh bahu musuh dan membuat mereka pingsan seketika. Tidak ada darah berlebihan, ia bertarung bersih, efisien, penuh kendali. Musuh-musuh yang menyerang terlihat seperti daun-daun kering yang berterbangan. Di antara pertempuran, pemimpin musuh membuka helmnya. Ternyata ia adalah mantan murid klan Bailong yang pernah berkhianat, Meng Hui. Ia menatap Wei Lian dengan tatapan lega bercampur ketakutan. Ia pikir Wei Lian sudah mati, nyatanya pewaris terakhir klan ini hidup dan jauh lebih kuat. Wei Lian menatapnya tanpa belas kasihan. Wei Lian dan Meng Hui terjun ke duel terakhir. Gerakan mereka cepat bagai bayangan. Angin memutar, tanah bergetar, kilatan putih dan hitam bertabrakan, menciptakan percikan cahaya. Meng Hui terdesak. Namun ia mengeluarkan jurus terlarang, lingkaran energi hitam melesat ke arah Feng Zhen yang sedang lemah. Saat energi itu hampir menyentuh suaminya, Wei Lian menghilang sekejap mata. Dalam sepersekian detik, ia muncul di depan Feng Zhen, menangkis serangan itu dengan lengannya sendiri. Energi hitam menyebar, melukai lengannya, namun ia tetap berdiri tegak. Feng Zhen terkejut, ingin memeluknya. Namun Wei Lian setengah memutar tubuhnya, tetap fokus pada musuh. Dalam satu hentakan telapak tangan terakhir, Meng Hui terlempar dan tumbang. Hening melingkupi seluruh kediaman Feng, musuh-musuh kabur, tidak berani mendekat.
Wei Lian berdiri di tengah halaman. Napasnya teratur meski lengan kirinya terluka. Ia tampak kuat, anggun, dan tak tertandingi. Feng Zhen melangkah pelan, menatap istrinya dengan rasa hormat dan cinta yang baru. Ia mencoba menyentuh lukanya. Namun Wei Lian menggeleng pelan dan tersenyum samar, seolah berkata, "Aku baik-baik saja." Ia memandang mataharinya yang terbit, membiarkan cahaya pagi menyinari dirinya. Nyonya muda keluarga Feng, yang selama ini tampak rapuh, ternyata adalah kekuatan yang tidak pernah bisa dihancurkan. Kabut tebal menyelimuti halaman belakang kediaman keluarga Feng, salah satu klan paling berpengaruh di kota Qingye. Di tengah kabut itu, seorang perempuan muda berkimono merah muda, Wei Lian, nyonya muda keluarga Feng, berjalan dengan langkah tenang. Wajahnya manis, lembut, sama sekali tidak menunjukkan kekuatan. Namun dalam sekejap, 4 pembunuh bertopeng melayang turun dari atap seperti bayangan. Salah satu dari mereka menghunus belati ke arah leher Wei Lian. Tanpa melihat, tanpa menoleh, Wei Lian hanya menggerakkan 2 jarinya, dan belati itu patah tepat di ujung, seperti terbuat dari kertas. Pembunuh itu terpaku. Wei Lian menatapnya dengan tatapan dingin namun kalem. Ia mengangkat tangan, dan angin berputar seperti pusaran kecil, mendorong keempat pembunuh itu jatuh berlutut, tidak mampu bergerak. Senyuman kecil muncul di bibirnya. Nyonya muda yang tampak rapuh ini ternyata tidak terkalahkan. Wei Lian berjalan kembali ke aula utama rumah Feng, menyeka debu tipis dari ujung jarinya seolah kejadian barusan hanyalah gangguan kecil. Di dalam aula, pelayan-pelayan menunduk hormat padanya. Mereka melihat geliat aura kuat yang pernah hanya dimiliki sesepuh keluarga Feng, dan sekarang melekat pada nyonya mudanya. Pada jauh di belakang, suaminya, Tuan Muda Feng Zhen, memandangnya dari balik pintu kayu. Ia tampak terkejut dan bingung. Istrinya yang ia kira lemah ternyata jauh lebih dari itu. Wei Lian, tanpa menoleh, bisa merasakan tatapan itu. Ia tersenyum samar, menyembunyikan sesuatu, rahasia besar masa lalunya. Malam turun di halaman kediaman Feng, lentera-lentera merah bergoyang diterpa angin dingin. Wei Lian duduk sendirian di paviliun kecil. Tangannya penuh luka lama, bekas pelatihan keras yang tidak diketahui siapapun di Menshan ini. Ia membuka gulungan kain tipis. Di dalamnya, terdapat lencana kuno bertanda naga putih, simbol klan kuno yang telah musnah puluhan tahun, klan Bailong, klan para ahli bela diri yang dulu ditakuti seluruh daratan. Narasi visual menjadi jelas. Wei Lian bukan nyonya muda biasa. Ia adalah satu-satunya pewaris hidup klan Bailong, yang hilang dan dianggap mati. Angin membawa serpihan ingatan masa kecilnya. Nyala api, jeritan, dan ayahnya yang mendorongnya keluar dari pintu rahasia sebelum rumah klan terbakar habis. Wei Lian menggenggam lencana itu kuat, tatapannya membara dengan tekad. Ia belum selesai. Di ruang latihan rahasia bawah tanah, Wei Lian memulai teknik bela diri klan Bailong. Tubuhnya melayang ringan seperti kapas namun menghantam udara sekuat badai. Aura putih berpendar di sekitar dirinya, membentuk jejak cahaya setiap kali ia bergerak. Setiap gerakan memiliki cerita, kehilangan, amarah, dan kekuatan yang terus ia latih diam-diam selama bertahun-tahun. Sementara itu, Feng Zhen berdiri di pintu tersembunyi, menyaksikan istrinya. Ia tidak percaya bahwa perempuan yang selalu tersenyum lembut di sampingnya adalah legenda hidup dari klan kuno. Ia memegang dadanya, bingung antara rasa takut dan rasa kagum yang semakin dalam. Fajar menyingsing, kediaman Feng mendapat serangan besar. Puluhan tentara bayaran menyerbu gerbang utama dengan panji klan kehitaman. Alarm berbunyi. Pelayan dan penjaga panik. Feng Zhen berlari ke halaman depan, mencoba menghalangi musuh dengan pedang, namun jumlah mereka terlalu banyak. Saat salah satu musuh hendak menjatuhkan Feng Zhen, bayangan merah muda melintas cepat seperti kilat. Wei Lian muncul, satu gerakan ringan dari tangan kecilnya membuat 3 musuh terlempar bersamaan, tanah bergetar. Semua musuh memandangnya dengan ngeri. Wei Lian berdiri di depan suaminya. Tubuhnya tegak, matanya tajam. Untuk pertama kalinya, Feng Zhen melihatnya sepenuhnya sebagai pelindung, bukan perempuan lemah. Pertempuran besar terjadi. Wei Lian bergerak seperti dewi perang. Ia melompat ke udara dan menendang 3 orang sekaligus, menyapu tanah dengan kikikan angin putih, menyentuh bahu musuh dan membuat mereka pingsan seketika. Tidak ada darah berlebihan, ia bertarung bersih, efisien, penuh kendali. Musuh-musuh yang menyerang terlihat seperti daun-daun kering yang beterbangan. Di antara pertempuran, pemimpin musuh membuka helmnya. Ternyata ia adalah mantan murid klan Bailong yang pernah berkhianat, Meng Hui. Ia menatap Wei Lian dengan tatapan lega bercampur ketakutan. Ia pikir Wei Lian sudah mati, nyatanya pewaris terakhir klan ini hidup dan jauh lebih kuat. Wei Lian menatapnya tanpa belas kasihan. Wei Lian dan Meng Hui terjun ke duel terakhir. Gerakan mereka cepat bagai bayangan. Angin memutar, tanah bergetar, kilatan putih dan hitam bertabrakan, menciptakan percikan cahaya. Meng Hui terdesak. Namun ia mengeluarkan jurus terlarang, lingkaran energi hitam melesat ke arah Feng Zhen yang sedang lemah.
Saat energi itu hampir menyentuh suaminya, Wei Lian menghilang sekejap mata. Dalam sepersekian detik, ia muncul di depan Feng Zhen, menangkis serangan itu dengan lengannya sendiri. Energi hitam menyebar, melukai lengannya, namun ia tetap berdiri tegak. Feng Zhen terkejut, ingin memeluknya. Namun Wei Lian setengah memutar tubuhnya, tetap fokus pada musuh. Dalam satu hentakan telapak tangan terakhir, Meng Hui terlempar dan tumbang. Hening melingkupi seluruh kediaman Feng, musuh-musuh kabur, tidak berani mendekat. Wei Lian berdiri di tengah halaman. Napasnya teratur meski lengan kirinya terluka. Ia tampak kuat, anggun, dan tak tertandingi. Feng Zhen melangkah pelan, menatap istrinya dengan rasa hormat dan cinta yang baru. Ia mencoba menyentuh lukanya. Namun Wei Lian menggeleng pelan dan tersenyum samar, seolah berkata, "Aku baik-baik saja." Ia memandang mataharinya yang terbit, membiarkan cahaya pagi menyinari dirinya. Nyonya muda keluarga Feng, yang selama ini tampak rapuh, ternyata adalah kekuatan yang tidak pernah bisa dihancurkan. Kabut tebal menyelimuti halaman belakang kediaman keluarga Feng, salah satu klan paling berpengaruh di kota Qingye. Di tengah kabut itu, seorang perempuan muda berkimono merah muda, Wei Lian, nyonya muda keluarga Feng, berjalan dengan langkah tenang. Wajahnya manis, lembut, sama sekali tidak menunjukkan kekuatan. Namun dalam sekejap, 4 pembunuh bertopeng melayang turun dari atap seperti bayangan. Salah satu dari mereka menghunus belati ke arah leher Wei Lian. Tanpa melihat, tanpa menoleh, Wei Lian hanya menggerakkan 2 jarinya, dan belati itu patah tepat di ujung, seperti terbuat dari kertas. Pembunuh itu terpaku. Wei Lian menatapnya dengan tatapan dingin namun kalem. Ia mengangkat tangan, dan angin berputar seperti pusaran kecil, mendorong keempat pembunuh itu jatuh berlutut, tidak mampu bergerak. Senyuman kecil muncul di bibirnya. Nyonya muda yang tampak rapuh ini ternyata tidak terkalahkan. Wei Lian berjalan kembali ke aula utama rumah Feng, menyeka debu tipis dari ujung jarinya seolah kejadian barusan hanyalah gangguan kecil. Di dalam aula, pelayan-pelayan menunduk hormat padanya. Mereka melihat geliat aura kuat yang pernah hanya dimiliki sesepuh keluarga Feng, dan sekarang melekat pada nyonya mudanya. Pada jauh di belakang, suaminya, Tuan Muda Feng Zhen, memandangnya dari balik pintu kayu. Ia tampak terkejut dan bingung. Istrinya yang ia kira lemah ternyata jauh lebih dari itu. Wei Lian, tanpa menoleh, bisa merasakan tatapan itu. Ia tersenyum samar, menyembunyikan sesuatu, rahasia besar masa lalunya. Malam turun di halaman kediaman Feng, lentera-lentera merah bergoyang diterpa angin dingin. Wei Lian duduk sendirian di paviliun kecil. Tangannya penuh luka lama, bekas pelatihan keras yang tidak diketahui siapapun di Menshan ini. Ia membuka gulungan kain tipis. Di dalamnya, terdapat lencana kuno bertanda naga putih, simbol klan kuno yang telah musnah puluhan tahun, klan Bailong, klan para ahli bela diri yang dulu ditakuti seluruh daratan. Narasi visual menjadi jelas. Wei Lian bukan nyonya muda biasa. Ia adalah satu-satunya pewaris hidup klan Bailong, yang hilang dan dianggap mati. Angin membawa serpihan ingatan masa kecilnya. Nyala api, jeritan, dan ayahnya yang mendorongnya keluar dari pintu rahasia sebelum rumah klan terbakar habis. Wei Lian menggenggam lencana itu kuat, tatapannya membara dengan tekad. Ia belum selesai. Di ruang latihan rahasia bawah tanah, Wei Lian memulai teknik bela diri klan Bailong. Tubuhnya melayang ringan seperti kapas namun menghantam udara sekuat badai. Aura putih berpendar di sekitar dirinya, membentuk jejak cahaya setiap kali ia bergerak. Setiap gerakan memiliki cerita, kehilangan, amarah, dan kekuatan yang terus ia latih diam-diam selama bertahun-tahun. Sementara itu, Feng Zhen berdiri di pintu tersembunyi, menyaksikan istrinya. Ia tidak percaya bahwa perempuan yang selalu tersenyum lembut di sampingnya adalah legenda hidup dari klan kuno. Ia memegang dadanya, bingung antara rasa takut dan rasa kagum yang semakin dalam. Fajar menyingsing, kediaman Feng mendapat serangan besar. Puluhan tentara bayaran menyerbu gerbang utama dengan panji klan kehitaman. Alarm berbunyi. Pelayan dan penjaga panik. Feng Zhen berlari ke halaman depan, mencoba menghalangi musuh dengan pedang, namun jumlah mereka terlalu banyak. Saat salah satu musuh hendak menjatuhkan Feng Zhen, bayangan merah muda melintas cepat seperti kilat. Wei Lian muncul, satu gerakan ringan dari tangan kecilnya membuat 3 musuh terlempar bersamaan, tanah bergetar. Semua musuh memandangnya dengan ngeri. Wei Lian berdiri di depan suaminya. Tubuhnya tegak, matanya tajam. Untuk pertama kalinya, Feng Zhen melihatnya sepenuhnya sebagai pelindung, bukan perempuan lemah. Pertempuran besar terjadi. Wei Lian bergerak seperti dewi perang. Ia melompat ke udara dan menendang 3 orang sekaligus, menyapu tanah dengan kikikan angin putih, menyentuh bahu musuh dan membuat mereka pingsan seketika. Tidak ada darah berlebihan, ia bertarung bersih, efisien, penuh kendali. Musuh-musuh yang menyerang terlihat seperti daun-daun kering yang beterbangan. Di antara pertempuran, pemimpin musuh membuka helmnya. Ternyata ia adalah mantan murid klan Bailong yang pernah berkhianat, Meng Hui.
Ia menatap Wei Lian dengan tatapan lega bercampur ketakutan. Ia pikir Wei Lian sudah mati. Nyatanya pewaris terakhir klan ini hidup dan jauh lebih kuat. Wei Lian menatapnya tanpa belas kasihan. Wei Lian dan Meng Hui terjun ke duel terakhir. Gerakan mereka cepat bagai bayangan. Angin memutar, tanah bergetar, kilatan putih dan hitam bertabrakan, menciptakan percikan cahaya. Meng Hui terdesak. Namun ia mengeluarkan jurus terlarang, lingkaran energi hitam melesat ke arah Feng Zhen yang sedang lemah. Saat energi itu hampir menyentuh suaminya, Wei Lian menghilang sekejap mata. Dalam sepersekian detik, ia muncul di depan Feng Zhen, menangkis serangan itu dengan lengannya sendiri. Energi hitam menyebar, melukai lengannya, namun ia tetap berdiri tegak. Feng Zhen terkejut, ingin memeluknya. Namun Wei Lian setengah memutar tubuhnya, tetap fokus pada musuh. Dalam satu hentakan telapak tangan terakhir, Meng Hui terlempar dan tumbang. Hening melingkupi seluruh kediaman Feng, musuh-musuh kabur, tidak berani mendekat. Wei Lian berdiri di tengah halaman. Napasnya teratur meski lengan kirinya terluka. Ia tampak kuat, anggun, dan tak tertandingi. Feng Zhen melangkah pelan, menatap istrinya dengan rasa hormat dan cinta yang baru. Ia mencoba menyentuh lukanya. Namun Wei Lian menggeleng pelan dan tersenyum samar, seolah berkata, "Aku baik-baik saja." Ia memandang mataharinya yang terbit, membiarkan cahaya pagi menyinari dirinya. Nyonya muda keluarga Feng, yang selama ini tampak rapuh, ternyata adalah kekuatan yang tidak pernah bisa dihancurkan. Kabut tebal menyelimuti halaman belakang kediaman keluarga Feng, salah satu klan paling berpengaruh di kota Qingye. Di tengah kabut itu, seorang perempuan muda berkimono merah muda, Wei Lian, nyonya muda keluarga Feng, berjalan dengan langkah tenang. Wajahnya manis, lembut, sama sekali tidak menunjukkan kekuatan. Namun dalam sekejap, 4 pembunuh bertopeng melayang turun dari atap seperti bayangan. Salah satu dari mereka menghunus belati ke arah leher Wei Lian. Tanpa melihat, tanpa menoleh, Wei Lian hanya menggerakkan 2 jarinya, dan belati itu patah tepat di ujung, seperti terbuat dari kertas. Pembunuh itu terpaku. Wei Lian menatapnya dengan tatapan dingin namun kalem. Ia mengangkat tangan, dan angin berputar seperti pusaran kecil, mendorong keempat pembunuh itu jatuh berlutut, tidak mampu bergerak. Senyuman kecil muncul di bibirnya. Nyonya muda yang tampak rapuh ini ternyata tidak terkalahkan. Wei Lian berjalan kembali ke aula utama rumah Feng, menyeka debu tipis dari ujung jarinya seolah kejadian barusan hanyalah gangguan kecil. Di dalam aula, pelayan-pelayan menunduk hormat padanya. Mereka melihat geliat aura kuat yang pernah hanya dimiliki sesepuh keluarga Feng, dan sekarang melekat pada nyonya mudanya. Pada jauh di belakang, suaminya, Tuan Muda Feng Zhen, memandangnya dari balik pintu kayu. Ia tampak terkejut dan bingung. Istrinya yang ia kira lemah ternyata jauh lebih dari itu. Wei Lian, tanpa menoleh, bisa merasakan tatapan itu. Ia tersenyum samar, menyembunyikan sesuatu, rahasia besar masa lalunya. Malam turun di halaman kediaman Feng, lentera-lentera merah bergoyang diterpa angin dingin. Wei Lian duduk sendirian di paviliun kecil. Tangannya penuh luka lama, bekas pelatihan keras yang tidak diketahui siapapun di Menshan ini. Ia membuka gulungan kain tipis. Di dalamnya, terdapat lencana kuno bertanda naga putih, simbol klan kuno yang telah musnah puluhan tahun, klan Bailong, klan para ahli bela diri yang dulu ditakuti seluruh daratan. Narasi visual menjadi jelas. Wei Lian bukan nyonya muda biasa. Ia adalah satu-satunya pewaris hidup klan Bailong, yang hilang dan dianggap mati. Angin membawa serpihan ingatan masa kecilnya. Nyala api, jeritan, dan ayahnya yang mendorongnya keluar dari pintu rahasia sebelum rumah klan terbakar habis. Wei Lian menggenggam lencana itu kuat, tatapannya membara dengan tekad. Ia belum selesai. Di ruang latihan rahasia bawah tanah, Wei Lian memulai teknik bela diri klan Bailong. Tubuhnya melayang ringan seperti kapas namun menghantam udara sekuat badai. Aura putih berpendar di sekitar dirinya, membentuk jejak cahaya setiap kali ia bergerak. Setiap gerakan memiliki cerita, kehilangan, amarah, dan kekuatan yang terus ia latih diam-diam selama bertahun-tahun. Sementara itu, Feng Zhen berdiri di pintu tersembunyi, menyaksikan istrinya. Ia tidak percaya bahwa perempuan yang selalu tersenyum lembut di sampingnya adalah legenda hidup dari klan kuno. Ia memegang dadanya, bingung antara rasa takut dan rasa kagum yang semakin dalam. Fajar menyingsing, kediaman Feng mendapat serangan besar. Puluhan tentara bayaran menyerbu gerbang utama dengan panji klan kehitaman. Alarm berbunyi. Pelayan dan penjaga panik. Feng Zhen berlari ke halaman depan, mencoba menghalangi musuh dengan pedang, namun jumlah mereka terlalu banyak. Saat salah satu musuh hendak menjatuhkan Feng Zhen, bayangan merah muda melintas cepat seperti kilat. Wei Lian muncul, satu gerakan ringan dari tangan kecilnya membuat 3 musuh terlempar bersamaan, tanah bergetar. Semua musuh memandangnya dengan ngeri. Wei Lian berdiri di depan suaminya. Tubuhnya tegak, matanya tajam. Untuk pertama kalinya, Feng Zhen melihatnya sepenuhnya sebagai pelindung,
bukan perempuan lemah. Pertempuran besar terjadi, Wei Lian bergerak seperti dewi perang. Ia melompat ke udara dan menendang 3 orang sekaligus, menyapu tanah dengan kikikan angin putih, menyentuh bahu musuh dan membuat mereka pingsan seketika. Tidak ada darah berlebihan, ia bertarung bersih, efisien, penuh kendali, musuh-musuh yang menyerang terlihat seperti daun-daun kering yang beterbangan. Di antara pertempuran, pemimpin musuh membuka helmnya. Ternyata ia adalah mantan murid klan Bailong yang pernah berkhianat, Meng Hui. Ia menatap Wei Lian dengan tatapan lega bercampur ketakutan. Ia pikir Wei Lian sudah mati, nyatanya pewaris terakhir klan ini hidup dan jauh lebih kuat. Wei Lian menatapnya tanpa belas kasihan. Wei Lian dan Meng Hui terjun ke duel terakhir. Gerakan mereka cepat bagai bayangan. Angin memutar, tanah bergetar, kilatan putih dan hitam bertabrakan, menciptakan percikan cahaya. Meng Hui terdesak. Namun ia mengeluarkan jurus terlarang, lingkaran energi hitam melesat ke arah Feng Zhen yang sedang lemah. Saat energi itu hampir menyentuh suaminya, Wei Lian menghilang sekejap mata. Dalam sepersekian detik, ia muncul di depan Feng Zhen, menangkis serangan itu dengan lengannya sendiri. Energi hitam menyebar, melukai lengannya, namun ia tetap berdiri tegak. Feng Zhen terkejut, ingin memeluknya. Namun Wei Lian setengah memutar tubuhnya, tetap fokus pada musuh. Dalam satu hentakan telapak tangan terakhir, Meng Hui terlempar dan tumbang. Hening melingkupi seluruh kediaman Feng, musuh-musuh kabur, tidak berani mendekat. Wei Lian berdiri di tengah halaman. Napasnya teratur meski lengan kirinya terluka. Ia tampak kuat, anggun, dan tak tertandingi. Feng Zhen melangkah pelan, menatap istrinya dengan rasa hormat dan cinta yang baru. Ia mencoba menyentuh lukanya. Namun Wei Lian menggeleng pelan dan tersenyum samar, seolah berkata, "Aku baik-baik saja." Ia memandang mataharinya yang terbit, membiarkan cahaya pagi menyinari dirinya. Nyonya muda keluarga Feng, yang selama ini tampak rapuh, ternyata adalah kekuatan yang tidak pernah bisa dihancurkan. Kabut tebal menyelimuti halaman belakang kediaman keluarga Feng, salah satu klan paling berpengaruh di kota Qinye. Di tengah kabut itu, seorang perempuan muda berkimono merah muda, Wei Lian, nyonya muda keluarga Feng, berjalan dengan langkah tenang. Wajahnya manis, lembut, sama sekali tidak menunjukkan kekuatan. Namun dalam sekejap, 4 pembunuh bertopeng melayang turun dari atap seperti bayangan. Salah satu dari mereka menghunus belati ke arah leher Wei Lian. Tanpa melihat, tanpa menoleh, Wei Lian hanya menggerakkan 2 jarinya, dan belati itu patah tepat di ujung, seperti terbuat dari kertas. Pembunuh itu terpaku. Wei Lian menatapnya dengan tatapan dingin namun kalem. Ia mengangkat tangan, dan angin berputar seperti pusaran kecil, mendorong keempat pembunuh itu jatuh berlutut, tidak mampu bergerak. Senyuman kecil muncul di bibirnya. Nyonya muda yang tampak rapuh ini ternyata tidak terkalahkan. Wei Lian berjalan kembali ke aula utama rumah Feng, menyeka debu tipis dari ujung jarinya seolah kejadian barusan hanyalah gangguan kecil. Di dalam aula, pelayan-pelayan menunduk hormat padanya. Mereka melihat geliat aura kuat yang pernah hanya dimiliki sesepuh keluarga Feng, dan sekarang melekat pada nyonya mudanya. Pada jauh di belakang, suaminya, Tuan Muda Feng Zhen, memandangnya dari balik pintu kayu. Ia tampak terkejut dan bingung. Istrinya yang ia kira lemah ternyata jauh lebih dari itu. Wei Lian, tanpa menoleh, bisa merasakan tatapan itu. Ia tersenyum samar, menyembunyikan sesuatu, rahasia besar masa lalunya. Malam turun di halaman kediaman Feng, lentera-lentera merah bergoyang diterpa angin dingin. Wei Lian duduk sendirian di paviliun kecil. Tangannya penuh luka lama, bekas pelatihan keras yang tidak diketahui siapapun di Menshan ini. Ia membuka gulungan kain tipis. Di dalamnya, terdapat lencana kuno bertanda naga putih, simbol klan kuno yang telah musnah puluhan tahun, klan Bailong, klan para ahli bela diri yang dulu ditakuti seluruh daratan. Narasi visual menjadi jelas, Wei Lian bukan nyonya muda biasa. Ia adalah satu-satunya pewaris hidup klan Bailong, yang hilang dan dianggap mati. Angin membawa serpihan ingatan masa kecilnya. Nyala api, jeritan, dan ayahnya yang mendorongnya keluar dari pintu rahasia sebelum rumah klan terbakar habis. Wei Lian menggenggam lencana itu kuat, tatapannya membara dengan tekad. Ia belum selesai. Di ruang latihan rahasia bawah tanah, Wei Lian memulai teknik bela diri klan Bailong. Tubuhnya melayang ringan seperti kapas namun menghantam udara sekuat badai. Aura putih berpendar di sekitar dirinya, membentuk jejak cahaya setiap kali ia bergerak. Setiap gerakan memiliki cerita, kehilangan, amarah, dan kekuatan yang terus ia latih diam-diam selama bertahun-tahun. Sementara itu, Feng Zhen berdiri di pintu tersembunyi, menyaksikan istrinya. Ia tidak percaya bahwa perempuan yang selalu tersenyum lembut di sampingnya adalah legenda hidup dari klan kuno. Ia memegang dadanya, bingung antara rasa takut dan rasa kagum yang semakin dalam. Fajar menyingsing, kediaman Feng mendapat serangan besar. Puluhan tentara bayaran menyerbu gerbang utama dengan panji klan kehitaman. Alarm berbunyi. Pelayan dan penjaga panik.
Feng Zhen berlari ke halaman depan, mencoba menghalangi musuh dengan pedang, namun jumlah mereka terlalu banyak. Saat salah satu musuh hendak menjatuhkan Feng Zhen, bayangan merah muda melintas cepat seperti kilat. Wei Lian muncul, satu gerakan ringan dari tangan kecilnya membuat 3 musuh terlempar bersamaan, tanah bergetar. Semua musuh memandangnya dengan ngeri. Wei Lian berdiri di depan suaminya. Tubuhnya tegak, matanya tajam. Untuk pertama kalinya, Feng Zhen melihatnya sepenuhnya sebagai pelindung, bukan perempuan lemah. Pertempuran besar terjadi, Wei Lian bergerak seperti dewi perang. Ia melompat ke udara dan menendang 3 orang sekaligus, menyapu tanah dengan kikikan angin putih, menyentuh bahu musuh dan membuat mereka pingsan seketika. Tidak ada darah berlebihan, ia bertarung bersih, efisien, penuh kendali, musuh-musuh yang menyerang terlihat seperti daun-daun kering yang beterbangan. Di antara pertempuran, pemimpin musuh membuka helmnya. Ternyata ia adalah mantan murid klan Bailong yang pernah berkhianat, Meng Hui. Ia menatap Wei Lian dengan tatapan lega bercampur ketakutan. Ia pikir Wei Lian sudah mati. Nyatanya pewaris terakhir klan ini hidup dan jauh lebih kuat. Wei Lian menatapnya tanpa belas kasihan. Wei Lian dan Meng Hui terjun ke duel terakhir. Gerakan mereka cepat bagai bayangan. Angin memutar, tanah bergetar, kilatan putih dan hitam bertabrakan, menciptakan percikan cahaya. Meng Hui terdesak. Namun ia mengeluarkan jurus terlarang, lingkaran energi hitam melesat ke arah Feng Zhen yang sedang lemah. Saat energi itu hampir menyentuh suaminya, Wei Lian menghilang sekejap mata. Dalam sepersekian detik, ia muncul di depan Feng Zhen, menangkis serangan itu dengan lengannya sendiri. Energi hitam menyebar, melukai lengannya, namun ia tetap berdiri tegak. Feng Zhen terkejut, ingin memeluknya. Namun Wei Lian setengah memutar tubuhnya, tetap fokus pada musuh. Dalam satu hentakan telapak tangan terakhir, Meng Hui terlempar dan tumbang. Hening melingkupi seluruh kediaman Feng, musuh-musuh kabur, tidak berani mendekat. Wei Lian berdiri di tengah halaman. Napasnya teratur meski lengan kirinya terluka. Ia tampak kuat, anggun, dan tak tertandingi. Feng Zhen melangkah pelan, menatap istrinya dengan rasa hormat dan cinta yang baru. Ia mencoba menyentuh lukanya. Namun Wei Lian menggeleng pelan dan tersenyum samar, seolah berkata, "Aku baik-baik saja." Ia memandang mataharinya yang terbit, membiarkan cahaya pagi menyinari dirinya. Nyonya muda keluarga Feng, yang selama ini tampak rapuh, ternyata adalah kekuatan yang tidak pernah bisa dihancurkan. Kabut tebal menyelimuti halaman belakang kediaman keluarga Feng, salah satu klan paling berpengaruh di kota Qingye. Di tengah kabut itu, seorang perempuan muda berkimono merah muda, Wei Lian, nyonya muda keluarga Feng, berjalan dengan langkah tenang. Wajahnya manis, lembut, sama sekali tidak menunjukkan kekuatan. Namun dalam sekejap, 4 pembunuh bertopeng melayang turun dari atap seperti bayangan. Salah satu dari mereka menghunus belati ke arah leher Wei Lian. Tanpa melihat, tanpa menoleh, Wei Lian hanya menggerakkan 2 jarinya, dan belati itu patah tepat di ujung, seperti terbuat dari kertas. Pembunuh itu terpaku. Wei Lian menatapnya dengan tatapan dingin namun kalem. Ia mengangkat tangan, dan angin berputar seperti pusaran kecil, mendorong keempat pembunuh itu jatuh berlutut, tidak mampu bergerak. Senyuman kecil muncul di bibirnya. Nyonya muda yang tampak rapuh ini ternyata tidak terkalahkan. Wei Lian berjalan kembali ke aula utama rumah Feng, menyeka debu tipis dari ujung jarinya seolah kejadian barusan hanyalah gangguan kecil. Di dalam aula, pelayan-pelayan menunduk hormat padanya. Mereka melihat geliat aura kuat yang pernah hanya dimiliki sesepuh keluarga Feng, dan sekarang melekat pada nyonya mudanya. Pada jauh di belakang, suaminya, Tuan Muda Feng Zhen, memandangnya dari balik pintu kayu. Ia tampak terkejut dan bingung. Istrinya yang ia kira lemah ternyata jauh lebih dari itu. Wei Lian, tanpa menoleh, bisa merasakan tatapan itu. Ia tersenyum samar, menyembunyikan sesuatu, rahasia besar masa lalunya. Malam turun di halaman kediaman Feng, lentera-lentera merah bergoyang diterpa angin dingin. Wei Lian duduk sendirian di paviliun kecil. Tangannya penuh luka lama, bekas pelatihan keras yang tidak diketahui siapapun di Menshan ini. Ia membuka gulungan kain tipis. Di dalamnya, terdapat lencana kuno bertanda naga putih, simbol klan kuno yang telah musnah puluhan tahun, klan Bailong, klan para ahli bela diri yang dulu ditakuti seluruh daratan. Narasi visual menjadi jelas, Wei Lian bukan nyonya muda biasa. Ia adalah satu-satunya pewaris hidup klan Bailong, yang hilang dan dianggap mati. Angin membawa serpihan ingatan masa kecilnya. Nyala api, jeritan, dan ayahnya yang mendorongnya keluar dari pintu rahasia sebelum rumah klan terbakar habis. Wei Lian menggenggam lencana itu kuat, tatapannya membara dengan tekad. Ia belum selesai. Di ruang latihan rahasia bawah tanah, Wei Lian memulai teknik bela diri klan Bailong. Tubuhnya melayang ringan seperti kapas namun menghantam udara sekuat badai. Aura putih berpendar di sekitar dirinya, membentuk jejak cahaya setiap kali ia bergerak. Setiap gerakan memiliki cerita, kehilangan, amarah,
dan kekuatan yang terus ia latih diam-diam selama bertahun-tahun. Sementara itu, Feng Zhen berdiri di pintu tersembunyi, menyaksikan istrinya. Ia tidak percaya bahwa perempuan yang selalu tersenyum lembut di sampingnya adalah legenda hidup dari klan kuno. Ia memegang dadanya, bingung antara rasa takut dan rasa kagum yang semakin dalam. Fajar menyingsing, kediaman Feng mendapat serangan besar. Puluhan tentara bayaran menyerbu gerbang utama dengan panji klan kehitaman. Alarm berbunyi. Pelayan dan penjaga panik. Feng Zhen berlari ke halaman depan, mencoba menghalangi musuh dengan pedang, namun jumlah mereka terlalu banyak. Saat salah satu musuh hendak menjatuhkan Feng Zhen, bayangan merah muda melintas cepat seperti kilat. Wei Lian muncul, satu gerakan ringan dari tangan kecilnya membuat 3 musuh terlempar bersamaan, tanah bergetar. Semua musuh memandangnya dengan ngeri. Wei Lian berdiri di depan suaminya. Tubuhnya tegak, matanya tajam. Untuk pertama kalinya, Feng Zhen melihatnya sepenuhnya sebagai pelindung, bukan perempuan lemah. Pertempuran besar terjadi, Wei Lian bergerak seperti dewi perang. Ia melompat ke udara dan menendang 3 orang sekaligus, menyapu tanah dengan kikikan angin putih, menyentuh bahu musuh dan membuat mereka pingsan seketika. Tidak ada darah berlebihan, ia bertarung bersih, efisien, penuh kendali, musuh-musuh yang menyerang terlihat seperti daun-daun kering yang berterbangan. Di antara pertempuran, pemimpin musuh membuka helmnya. Ternyata ia adalah mantan murid klan Bailong yang pernah berkhianat, Meng Hui. Ia menatap Wei Lian dengan tatapan lega bercampur ketakutan. Ia pikir Wei Lian sudah mati, nyatanya pewaris terakhir klan ini hidup dan jauh lebih kuat. Wei Lian menatapnya tanpa belas kasihan. Wei Lian dan Meng Hui terjun ke duel terakhir. Gerakan mereka cepat bagai bayangan. Angin memutar, tanah bergetar, kilatan putih dan hitam bertabrakan, menciptakan percikan cahaya. Meng Hui terdesak. Namun ia mengeluarkan jurus terlarang, lingkaran energi hitam melesat ke arah Feng Zhen yang sedang lemah. Saat energi itu hampir menyentuh suaminya, Wei Lian menghilang sekejap mata. Dalam sepersekian detik, ia muncul di depan Feng Zhen, menangkis serangan itu dengan lengannya sendiri. Energi hitam menyebar, melukai lengannya, namun ia tetap berdiri tegak. Feng Zhen terkejut, ingin memeluknya. Namun Wei Lian setengah memutar tubuhnya, tetap fokus pada musuh. Dalam satu hentakan telapak tangan terakhir, Meng Hui terlempar dan tumbang. Hening melingkupi seluruh kediaman Feng, musuh-musuh kabur, tidak berani mendekat. Wei Lian berdiri di tengah halaman. Napasnya teratur meski lengan kirinya terluka. Ia tampak kuat, anggun, dan tak tertandingi. Feng Zhen melangkah pelan, menatap istrinya dengan rasa hormat dan cinta yang baru. Ia mencoba menyentuh lukanya. Namun Wei Lian menggeleng pelan dan tersenyum samar, seolah berkata, "Aku baik-baik saja." Ia memandang mataharinya yang terbit, membiarkan cahaya pagi menyinari dirinya. Nyonya muda keluarga Feng, yang selama ini tampak rapuh, ternyata adalah kekuatan yang tidak pernah bisa dihancurkan. Kabut tebal menyelimuti halaman belakang kediaman keluarga Feng, salah satu klan paling berpengaruh di kota Qingye. Di tengah kabut itu, seorang perempuan muda berkimono merah muda, Wei Lian, nyonya muda keluarga Feng, berjalan dengan langkah tenang. Wajahnya manis, lembut, sama sekali tidak menunjukkan kekuatan. Namun dalam sekejap, 4 pembunuh bertopeng melayang turun dari atap seperti bayangan. Salah satu dari mereka menghunus belati ke arah leher Wei Lian. Tanpa melihat, tanpa menoleh, Wei Lian hanya menggerakkan 2 jarinya, dan belati itu patah tepat di ujung, seperti terbuat dari kertas. Pembunuh itu terpaku, Wei Lian menatapnya dengan tatapan dingin namun kalem. Ia mengangkat tangan, dan angin berputar seperti pusaran kecil, mendorong keempat pembunuh itu jatuh berlutut, tidak mampu bergerak. Senyuman kecil muncul di bibirnya, nyonya muda yang tampak rapuh ini, ternyata tidak terkalahkan. Wei Lian berjalan kembali ke aula utama rumah Feng, menyeka debu tipis dari ujung jarinya seolah kejadian barusan hanyalah gangguan kecil. Di dalam aula, pelayan-pelayan menunduk hormat padanya. Mereka melihat geliat aura kuat yang pernah hanya dimiliki sesepuh keluarga Feng, dan sekarang melekat pada nyonya mudanya. Pada jauh di belakang, suaminya, Tuan Muda Feng Zhen, memandangnya dari balik pintu kayu. Ia tampak terkejut dan bingung, istrinya yang ia kira lemah ternyata jauh lebih dari itu. Wei Lian, tanpa menoleh, bisa merasakan tatapan itu. Ia tersenyum samar, menyembunyikan sesuatu, rahasia besar masa lalunya. Malam turun di halaman kediaman Feng, lentera-lentera merah bergoyang diterpa angin dingin. Wei Lian duduk sendirian di paviliun kecil. Tangannya penuh luka lama, bekas pelatihan keras yang tidak diketahui siapapun di Menshan ini. Ia membuka gulungan kain tipis, di dalamnya, terdapat lencana kuno bertanda naga putih, simbol klan kuno yang telah musnah puluhan tahun, klan Bailong, klan para ahli bela diri yang dulu ditakuti seluruh daratan. Narasi visual menjadi jelas, Wei Lian bukan nyonya muda biasa. Ia adalah satu-satunya pewaris hidup klan Bailong, yang hilang dan dianggap mati. Angin membawa serpihan ingatan masa kecilnya.
nyala api, jeritan, dan ayahnya yang mendorongnya keluar dari pintu rahasia sebelum rumah klan terbakar habis. Wei Lian menggenggam lencana itu kuat, tatapannya membara dengan tekad. Ia belum selesai. Di ruang latihan rahasia bawah tanah, Wei Lian memulai teknik bela diri klan Bai Long. Tubuhnya melayang ringan seperti kapas namun menghantam udara sekuat badai. Aura putih berpendar di sekitar dirinya, membentuk jejak cahaya setiap kali ia bergerak. Setiap gerakan memiliki cerita, kehilangan, amarah, dan kekuatan yang terus ia latih diam-diam selama bertahun-tahun. Sementara itu, Feng Zhen berdiri di pintu tersembunyi, menyaksikan istrinya. Ia tidak percaya bahwa perempuan yang selalu tersenyum lembut di sampingnya adalah legenda hidup dari klan kuno. Ia memegang dadanya, bingung antara rasa takut dan rasa kagum yang semakin dalam. Fajar menyingsing, kediaman Feng mendapat serangan besar. Puluhan tentara bayaran menyerbu gerbang utama dengan panji klan kehitaman. Alarm berbunyi. Pelayan dan penjaga panik. Feng Zhen berlari ke halaman depan, mencoba menghalangi musuh dengan pedang, namun jumlah mereka terlalu banyak. Saat salah satu musuh hendak menjatuhkan Feng Zhen, bayangan merah muda melintas cepat seperti kilat. Wei Lian muncul, satu gerakan ringan dari tangan kecilnya membuat 3 musuh terlempar bersamaan, tanah bergetar. Semua musuh memandangnya dengan ngeri. Wei Lian berdiri di depan suaminya. Tubuhnya tegak, matanya tajam. Untuk pertama kalinya, Feng Zhen melihatnya sepenuhnya sebagai pelindung, bukan perempuan lemah. Pertempuran besar terjadi, Wei Lian bergerak seperti dewi perang. Ia melompat ke udara dan menendang 3 orang sekaligus, menyapu tanah dengan kikikan angin putih, menyentuh bahu musuh dan membuat mereka pingsan seketika. Tidak ada darah berlebihan, ia bertarung bersih, efisien, penuh kendali, musuh-musuh yang menyerang terlihat seperti daun-daun kering yang berterbangan. Di antara pertempuran, pemimpin musuh membuka helmnya. Ternyata ia adalah mantan murid klan Bai Long yang pernah berkhianat, Meng Hui. Ia menatap Wei Lian dengan tatapan lega bercampur ketakutan. Ia pikir Wei Lian sudah mati. Nyatanya pewaris terakhir klan ini hidup dan jauh lebih kuat. Wei Lian menatapnya tanpa belas kasihan. Wei Lian dan Meng Hui terjun ke duel terakhir. Gerakan mereka cepat bagai bayangan. Angin memutar, tanah bergetar, kilatan putih dan hitam bertabrakan, menciptakan percikan cahaya. Meng Hui terdesak. Namun ia mengeluarkan jurus terlarang, lingkaran energi hitam melesat ke arah Feng Zhen yang sedang lemah. Saat energi itu hampir menyentuh suaminya, Wei Lian menghilang sekejap mata. Dalam sepersekian detik, ia muncul di depan Feng Zhen, menangkis serangan itu dengan lengannya sendiri. Energi hitam menyebar, melukai lengannya, namun ia tetap berdiri tegak. Feng Zhen terkejut, ingin memeluknya. Namun Wei Lian setengah memutar tubuhnya, tetap fokus pada musuh. Dalam satu hentakan telapak tangan terakhir, Meng Hui terlempar dan tumbang. Hening melingkupi seluruh kediaman Feng, musuh-musuh kabur, tidak berani mendekat. Wei Lian berdiri di tengah halaman. Napasnya teratur meski lengan kirinya terluka. Ia tampak kuat, anggun, dan tak tertandingi. Feng Zhen melangkah pelan, menatap istrinya dengan rasa hormat dan cinta yang baru. Ia mencoba menyentuh lukanya. Namun Wei Lian menggeleng pelan dan tersenyum samar, seolah berkata, "Aku baik-baik saja." Ia memandang mataharinya yang terbit, membiarkan cahaya pagi menyinari dirinya. Nyonya muda keluarga Feng, yang selama ini tampak rapuh, ternyata adalah kekuatan yang tidak pernah bisa dihancurkan. Kabut tebal menyelimuti halaman belakang kediaman keluarga Feng, salah satu klan paling berpengaruh di kota Qingye. Di tengah kabut itu, seorang perempuan muda berkimono merah muda, Wei Lian, nyonya muda keluarga Feng, berjalan dengan langkah tenang. Wajahnya manis, lembut, sama sekali tidak menunjukkan kekuatan. Namun dalam sekejap, 4 pembunuh bertopeng melayang turun dari atap seperti bayangan. Salah satu dari mereka menghunus belati ke arah leher Wei Lian. Tanpa melihat, tanpa menoleh, Wei Lian hanya menggerakkan 2 jarinya, dan belati itu patah tepat di ujung, seperti terbuat dari kertas. Pembunuh itu terpaku, Wei Lian menatapnya dengan tatapan dingin namun kalem. Ia mengangkat tangan, dan angin berputar seperti pusaran kecil, mendorong keempat pembunuh itu jatuh berlutut, tidak mampu bergerak. Senyuman kecil muncul di bibirnya, nyonya muda yang tampak rapuh ini, ternyata tidak terkalahkan. Wei Lian berjalan kembali ke aula utama rumah Feng, menyeka debu tipis dari ujung jarinya seolah kejadian barusan hanyalah gangguan kecil. Di dalam aula, pelayan-pelayan menunduk hormat padanya. Mereka melihat geliat aura kuat yang pernah hanya dimiliki sesepuh keluarga Feng, dan sekarang melekat pada nyonya mudanya. Pada jauh di belakang, suaminya, Tuan Muda Feng Zhen, memandangnya dari balik pintu kayu. Ia tampak terkejut dan bingung. Istrinya yang ia kira lemah ternyata jauh lebih dari itu. Wei Lian, tanpa menoleh, bisa merasakan tatapan itu. Ia tersenyum samar, menyembunyikan sesuatu, rahasia besar masa lalunya. Malam turun di halaman kediaman Feng, lentera-lentera merah bergoyang diterpa angin dingin.
Wei Lian duduk sendirian di paviliun kecil. Tangannya penuh luka lama, bekas pelatihan keras yang tidak diketahui siapapun di Menshan ini. Ia membuka gulungan kain tipis di dalamnya, terdapat lencana kuno bertanda naga putih, simbol klan kuno yang telah musnah puluhan tahun, klan Bailong, klan para ahli bela diri yang dulu ditakuti seluruh daratan. Narasi visual menjadi jelas, Wei Lian bukan nyonya muda biasa. Ia adalah satu-satunya pewaris hidup klan Bailong, yang hilang dan dianggap mati. Angin membawa serpihan ingatan masa kecilnya. Nyala api, jeritan, dan ayahnya yang mendorongnya keluar dari pintu rahasia sebelum rumah klan terbakar habis. Wei Lian menggenggam lencana itu kuat, tatapannya membara dengan tekad. Ia belum selesai. Di ruang latihan rahasia bawah tanah, Wei Lian memulai teknik bela diri klan Bailong. Tubuhnya melayang ringan seperti kapas namun menghantam udara sekuat badai. Aura putih berpendar di sekitar dirinya, membentuk jejak cahaya setiap kali ia bergerak. Setiap gerakan memiliki cerita, kehilangan, amarah, dan kekuatan yang terus ia latih diam-diam selama bertahun-tahun. Sementara itu, Feng Zhen berdiri di pintu tersembunyi, menyaksikan istrinya. Ia tidak percaya bahwa perempuan yang selalu tersenyum lembut di sampingnya adalah legenda hidup dari klan kuno. Ia memegang dadanya, bingung antara rasa takut dan rasa kagum yang semakin dalam. Fajar menyingsing, kediaman Feng mendapat serangan besar. Puluhan tentara bayaran menyerbu gerbang utama dengan panji klan kehitaman. Alarm berbunyi. Pelayan dan penjaga panik. Feng Zhen berlari ke halaman depan, mencoba menghalangi musuh dengan pedang, namun jumlah mereka terlalu banyak. Saat salah satu musuh hendak menjatuhkan Feng Zhen, bayangan merah muda melintas cepat seperti kilat. Wei Lian muncul, satu gerakan ringan dari tangan kecilnya membuat 3 musuh terlempar bersamaan, tanah bergetar. Semua musuh memandangnya dengan ngeri. Wei Lian berdiri di depan suaminya. Tubuhnya tegak, matanya tajam. Untuk pertama kalinya, Feng Zhen melihatnya sepenuhnya sebagai pelindung, bukan perempuan lemah. Pertempuran besar terjadi, Wei Lian bergerak seperti dewi perang. Ia melompat ke udara dan menendang 3 orang sekaligus, menyapu tanah dengan kikikan angin putih, menyentuh bahu musuh dan membuat mereka pingsan seketika. Tidak ada darah berlebihan, ia bertarung bersih, efisien, penuh kendali, musuh-musuh yang menyerang terlihat seperti daun-daun kering yang beterbangan. Di antara pertempuran, pemimpin musuh membuka helmnya. Ternyata ia adalah mantan murid klan Bailong yang pernah berkhianat, Meng Hui. Ia menatap Wei Lian dengan tatapan lega bercampur ketakutan. Ia pikir Wei Lian sudah mati, nyatanya pewaris terakhir klan ini hidup dan jauh lebih kuat. Wei Lian menatapnya tanpa belas kasihan. Wei Lian dan Meng Hui terjun ke duel terakhir. Gerakan mereka cepat bagai bayangan. Angin memutar, tanah bergetar, kilatan putih dan hitam bertabrakan, menciptakan percikan cahaya. Meng Hui terdesak. Namun ia mengeluarkan jurus terlarang, lingkaran energi hitam melesat ke arah Feng Zhen yang sedang lemah. Saat energi itu hampir menyentuh suaminya, Wei Lian menghilang sekejap mata. Dalam sepersekian detik, ia muncul di depan Feng Zhen, menangkis serangan itu dengan lengannya sendiri. Energi hitam menyebar, melukai lengannya, namun ia tetap berdiri tegak. Feng Zhen terkejut, ingin memeluknya. Namun Wei Lian setengah memutar tubuhnya, tetap fokus pada musuh. Dalam satu hentakan telapak tangan terakhir, Meng Hui terlempar dan tumbang. Hening melingkupi seluruh kediaman Feng, musuh-musuh kabur, tidak berani mendekat. Wei Lian berdiri di tengah halaman. Napasnya teratur meski lengan kirinya terluka. Ia tampak kuat, anggun, dan tak tertandingi. Feng Zhen melangkah pelan, menatap istrinya dengan rasa hormat dan cinta yang baru. Ia mencoba menyentuh lukanya. Namun Wei Lian menggeleng pelan dan tersenyum samar, seolah berkata, "Aku baik-baik saja." Ia memandang mataharinya yang terbit, membiarkan cahaya pagi menyinari dirinya. Nyonya muda keluarga Feng, yang selama ini tampak rapuh, ternyata adalah kekuatan yang tidak pernah bisa dihancurkan. Kabut tebal menyelimuti halaman belakang kediaman keluarga Feng, salah satu klan paling berpengaruh di kota Qingye. Di tengah kabut itu, seorang perempuan muda berkimono merah muda, Wei Lian, nyonya muda keluarga Feng, berjalan dengan langkah tenang. Wajahnya manis, lembut, sama sekali tidak menunjukkan kekuatan. Namun dalam sekejap, 4 pembunuh bertopeng melayang turun dari atap seperti bayangan. Salah satu dari mereka menghunus belati ke arah leher Wei Lian. Tanpa melihat, tanpa menoleh, Wei Lian hanya menggerakkan 2 jarinya, dan belati itu patah tepat di ujung, seperti terbuat dari kertas. Pembunuh itu terpaku, Wei Lian menatapnya dengan tatapan dingin namun kalem. Ia mengangkat tangan, dan angin berputar seperti pusaran kecil, mendorong ke-4 pembunuh itu jatuh berlutut, tidak mampu bergerak. Senyuman kecil muncul di bibirnya, nyonya muda yang tampak rapuh ini, ternyata tidak terkalahkan. Wei Lian berjalan kembali ke aula utama rumah Feng, menyeka debu tipis dari ujung jarinya seolah kejadian barusan hanyalah gangguan kecil. Di dalam aula, pelayan-pelayan menunduk hormat padanya.
Mereka melihat geliat aura kuat yang pernah hanya dimiliki sesepuh keluarga Feng, dan sekarang melekat pada nyonya mudanya. Pada jauh di belakang, suaminya, Tuan Muda Feng Zhen, memandangnya dari balik pintu kayu. Ia tampak terkejut dan bingung, istrinya yang ia kira lemah ternyata jauh lebih dari itu. Wei Lian, tanpa menoleh, bisa merasakan tatapan itu. Ia tersenyum samar, menyembunyikan sesuatu, rahasia besar masa lalunya. Malam turun di halaman kediaman Feng, lentera-lentera merah bergoyang diterpa angin dingin. Wei Lian duduk sendirian di paviliun kecil. Tangannya penuh luka lama, bekas pelatihan keras yang tidak diketahui siapapun di Menshan ini. Ia membuka gulungan kain tipis di dalamnya, terdapat lencana kuno bertanda naga putih, simbol klan kuno yang telah musnah puluhan tahun, klan Bailong, klan para ahli bela diri yang dulu ditakuti seluruh daratan. Narasi visual menjadi jelas, Wei Lian bukan nyonya muda biasa. Ia adalah satu-satunya pewaris hidup klan Bailong, yang hilang dan dianggap mati. Angin membawa serpihan ingatan masa kecilnya. Nyala api, jeritan, dan ayahnya yang mendorongnya keluar dari pintu rahasia sebelum rumah klan terbakar habis. Wei Lian menggenggam lencana itu kuat, tatapannya membara dengan tekad. Ia belum selesai. Di ruang latihan rahasia bawah tanah, Wei Lian memulai teknik bela diri klan Bailong. Tubuhnya melayang ringan seperti kapas namun menghantam udara sekuat badai. Aura putih berpendar di sekitar dirinya, membentuk jejak cahaya setiap kali ia bergerak. Setiap gerakan memiliki cerita, kehilangan, amarah, dan kekuatan yang terus ia latih diam-diam selama bertahun-tahun. Sementara itu, Feng Zhen berdiri di pintu tersembunyi, menyaksikan istrinya. Ia tidak percaya bahwa perempuan yang selalu tersenyum lembut di sampingnya adalah legenda hidup dari klan kuno. Ia memegang dadanya, bingung antara rasa takut dan rasa kagum yang semakin dalam. Fajar menyingsing, kediaman Feng mendapat serangan besar. Puluhan tentara bayaran menyerbu gerbang utama dengan panji klan kehitaman. Alarm berbunyi. Pelayan dan penjaga panik. Feng Zhen berlari ke halaman depan, mencoba menghalangi musuh dengan pedang, namun jumlah mereka terlalu banyak. Saat salah satu musuh hendak menjatuhkan Feng Zhen, bayangan merah muda melintas cepat seperti kilat. Wei Lian muncul, satu gerakan ringan dari tangan kecilnya membuat 3 musuh terlempar bersamaan, tanah bergetar. Semua musuh memandangnya dengan ngeri. Wei Lian berdiri di depan suaminya. Tubuhnya tegak, matanya tajam. Untuk pertama kalinya, Feng Zhen melihatnya sepenuhnya sebagai pelindung, bukan perempuan lemah. Pertempuran besar terjadi, Wei Lian bergerak seperti dewi perang. Ia melompat ke udara dan menendang 3 orang sekaligus, menyapu tanah dengan kikikan angin putih, menyentuh bahu musuh dan membuat mereka pingsan seketika. Tidak ada darah berlebihan, ia bertarung bersih, efisien, penuh kendali, musuh-musuh yang menyerang terlihat seperti daun-daun kering yang beterbangan. Di antara pertempuran, pemimpin musuh membuka helmnya. Ternyata ia adalah mantan murid klan Bailong yang pernah berkhianat, Meng Hui. Ia menatap Wei Lian dengan tatapan lega bercampur ketakutan. Ia pikir Wei Lian sudah mati, nyatanya pewaris terakhir klan ini hidup dan jauh lebih kuat. Wei Lian menatapnya tanpa belas kasihan. Wei Lian dan Meng Hui terjun ke duel terakhir. Gerakan mereka cepat bagai bayangan. Angin memutar, tanah bergetar, kilatan putih dan hitam bertabrakan, menciptakan percikan cahaya. Meng Hui terdesak. Namun ia mengeluarkan jurus terlarang, lingkaran energi hitam melesat ke arah Feng Zhen yang sedang lemah. Saat energi itu hampir menyentuh suaminya, Wei Lian menghilang sekejap mata. Dalam sepersekian detik, ia muncul di depan Feng Zhen, menangkis serangan itu dengan lengannya sendiri. Energi hitam menyebar, melukai lengannya, namun ia tetap berdiri tegak. Feng Zhen terkejut, ingin memeluknya. Namun Wei Lian setengah memutar tubuhnya, tetap fokus pada musuh. Dalam satu hentakan telapak tangan terakhir, Meng Hui terlempar dan tumbang. Hening melingkupi seluruh kediaman Feng, musuh-musuh kabur, tidak berani mendekat. Wei Lian berdiri di tengah halaman. Napasnya teratur meski lengan kirinya terluka. Ia tampak kuat, anggun, dan tak tertandingi. Feng Zhen melangkah pelan, menatap istrinya dengan rasa hormat dan cinta yang baru. Ia mencoba menyentuh lukanya. Namun Wei Lian menggeleng pelan dan tersenyum samar, seolah berkata, "Aku baik-baik saja." Ia memandang mataharinya yang terbit, membiarkan cahaya pagi menyinari dirinya. Nyonya muda keluarga Feng, yang selama ini tampak rapuh, ternyata adalah kekuatan yang tidak pernah bisa dihancurkan. Kabut tebal menyelimuti halaman belakang kediaman keluarga Feng, salah satu klan paling berpengaruh di kota Qingye. Di tengah kabut itu, seorang perempuan muda berkimono merah muda, Wei Lian, nyonya muda keluarga Feng, berjalan dengan langkah tenang. Wajahnya manis, lembut, sama sekali tidak menunjukkan kekuatan. Namun dalam sekejap, 4 pembunuh bertopeng melayang turun dari atap seperti bayangan. Salah satu dari mereka menghunus belati ke arah leher Wei Lian. Tanpa melihat, tanpa menoleh, Wei Lian hanya menggerakkan 2 jarinya, dan belati itu patah tepat di ujung,
seperti terbuat dari kertas. Pembunuh itu terpaku. Wei Lian menatapnya dengan tatapan dingin namun kalem. Ia mengangkat tangan, dan angin berputar seperti pusaran kecil, mendorong keempat pembunuh itu jatuh berlutut, tidak mampu bergerak. Senyuman kecil muncul di bibirnya. Nyonya muda yang tampak rapuh ini ternyata tidak terkalahkan. Wei Lian berjalan kembali ke aula utama rumah Feng, menyeka debu tipis dari ujung jarinya seolah kejadian barusan hanyalah gangguan kecil. Di dalam aula, pelayan-pelayan menunduk hormat padanya. Mereka melihat geliat aura kuat yang pernah hanya dimiliki sesepuh keluarga Feng, dan sekarang melekat pada nyonya mudanya. Pada jauh di belakang, suaminya, Tuan Muda Feng Zhen, memandangnya dari balik pintu kayu. Ia tampak terkejut dan bingung. Istrinya yang ia kira lemah ternyata jauh lebih dari itu. Wei Lian, tanpa menoleh, bisa merasakan tatapan itu. Ia tersenyum samar, menyembunyikan sesuatu, rahasia besar masa lalunya. Malam turun di halaman kediaman Feng, lentera-lentera merah bergoyang diterpa angin dingin. Wei Lian duduk sendirian di paviliun kecil. Tangannya penuh luka lama, bekas pelatihan keras yang tidak diketahui siapapun di Menshan ini. Ia membuka gulungan kain tipis di dalamnya, terdapat lencana kuno bertanda naga putih, simbol klan kuno yang telah musnah puluhan tahun, klan Bailong, klan para ahli bela diri yang dulu ditakuti seluruh daratan. Narasi visual menjadi jelas, Wei Lian bukan nyonya muda biasa. Ia adalah satu-satunya pewaris hidup klan Bailong, yang hilang dan dianggap mati. Angin membawa serpihan ingatan masa kecilnya. Nyala api, jeritan, dan ayahnya yang mendorongnya keluar dari pintu rahasia sebelum rumah klan terbakar habis. Wei Lian menggenggam lencana itu kuat, tatapannya membara dengan tekad. Ia belum selesai. Di ruang latihan rahasia bawah tanah, Wei Lian memulai teknik bela diri klan Bailong. Tubuhnya melayang ringan seperti kapas namun menghantam udara sekuat badai. Aura putih berpendar di sekitar dirinya, membentuk jejak cahaya setiap kali ia bergerak. Setiap gerakan memiliki cerita, kehilangan, amarah, dan kekuatan yang terus ia latih diam-diam selama bertahun-tahun. Sementara itu, Feng Zhen berdiri di pintu tersembunyi, menyaksikan istrinya. Ia tidak percaya bahwa perempuan yang selalu tersenyum lembut di sampingnya adalah legenda hidup dari klan kuno. Ia memegang dadanya, bingung antara rasa takut dan rasa kagum yang semakin dalam. Fajar menyingsing, kediaman Feng mendapat serangan besar. Puluhan tentara bayaran menyerbu gerbang utama dengan panji klan kehitaman. Alarm berbunyi. Pelayan dan penjaga panik. Feng Zhen berlari ke halaman depan, mencoba menghalangi musuh dengan pedang, namun jumlah mereka terlalu banyak. Saat salah satu musuh hendak menjatuhkan Feng Zhen, bayangan merah muda melintas cepat seperti kilat. Wei Lian muncul, satu gerakan ringan dari tangan kecilnya membuat tiga musuh terlempar bersamaan, tanah bergetar. Semua musuh memandangnya dengan ngeri. Wei Lian berdiri di depan suaminya. Tubuhnya tegak, matanya tajam. Untuk pertama kalinya, Feng Zhen melihatnya sepenuhnya sebagai pelindung, bukan perempuan lemah. Pertempuran besar terjadi, Wei Lian bergerak seperti dewi perang. Ia melompat ke udara dan menendang tiga orang sekaligus, menyapu tanah dengan kikikan angin putih, menyentuh bahu musuh dan membuat mereka pingsan seketika. Tidak ada darah berlebihan, ia bertarung bersih, efisien, penuh kendali, musuh-musuh yang menyerang terlihat seperti daun-daun kering yang beterbangan. Di antara pertempuran, pemimpin musuh membuka helmnya. Ternyata ia adalah mantan murid klan Bailong yang pernah berkhianat, Meng Hui. Ia menatap Wei Lian dengan tatapan lega bercampur ketakutan. Ia pikir Wei Lian sudah mati, nyatanya pewaris terakhir klan ini hidup dan jauh lebih kuat. Wei Lian menatapnya tanpa belas kasihan. Wei Lian dan Meng Hui terjun ke duel terakhir. Gerakan mereka cepat bagai bayangan. Angin memutar, tanah bergetar, kilatan putih dan hitam bertabrakan, menciptakan percikan cahaya. Meng Hui terdesak. Namun ia mengeluarkan jurus terlarang, lingkaran energi hitam melesat ke arah Feng Zhen yang sedang lemah. Saat energi itu hampir menyentuh suaminya, Wei Lian menghilang sekejap mata. Dalam sepersekian detik, ia muncul di depan Feng Zhen, menangkis serangan itu dengan lengannya sendiri. Energi hitam menyebar, melukai lengannya, namun ia tetap berdiri tegak. Feng Zhen terkejut, ingin memeluknya. Namun Wei Lian setengah memutar tubuhnya, tetap fokus pada musuh. Dalam satu hentakan telapak tangan terakhir, Meng Hui terlempar dan tumbang. Hening melingkupi seluruh kediaman Feng, musuh-musuh kabur, tidak berani mendekat. Wei Lian berdiri di tengah halaman. Napasnya teratur meski lengan kirinya terluka. Ia tampak kuat, anggun, dan tak tertandingi. Feng Zhen melangkah pelan, menatap istrinya dengan rasa hormat dan cinta yang baru. Ia mencoba menyentuh lukanya. Namun Wei Lian menggeleng pelan dan tersenyum samar, seolah berkata, "Aku baik-baik saja." Ia memandang mataharinya yang terbit, membiarkan cahaya pagi menyinari dirinya. Nyonya muda keluarga Feng, yang selama ini tampak rapuh, ternyata adalah kekuatan yang tidak pernah bisa dihancurkan. Kabut tebal menyelimuti halaman belakang kediaman keluarga Feng,
salah satu klan paling berpengaruh di kota Qingye di tengah kabut itu, seorang perempuan muda berkimono merah muda, Wei Lian, nyonya muda keluarga Feng, berjalan dengan langkah tenang. Wajahnya manis, lembut, sama sekali tidak menunjukkan kekuatan. Namun dalam sekejap, 4 pembunuh bertopeng melayang turun dari atap seperti bayangan. Salah satu dari mereka menghunus belati ke arah leher Wei Lian. Tanpa melihat, tanpa menoleh, Wei Lian hanya menggerakkan 2 jarinya, dan belati itu patah tepat di ujung, seperti terbuat dari kertas. Pembunuh itu terpaku, Wei Lian menatapnya dengan tatapan dingin namun kalem. Ia mengangkat tangan, dan angin berputar seperti pusaran kecil, mendorong keempat pembunuh itu jatuh berlutut, tidak mampu bergerak. Senyuman kecil muncul di bibirnya, nyonya muda yang tampak rapuh ini, ternyata tidak terkalahkan. Wei Lian berjalan kembali ke aula utama rumah Feng, menyeka debu tipis dari ujung jarinya seolah kejadian barusan hanyalah gangguan kecil. Di dalam aula, pelayan-pelayan menunduk hormat padanya. Mereka melihat geliat aura kuat yang pernah hanya dimiliki sesepuh keluarga Feng, dan sekarang melekat pada nyonya mudanya. Pada jauh di belakang, suaminya, Tuan Muda Feng Zhen, memandangnya dari balik pintu kayu. Ia tampak terkejut dan bingung. Istrinya yang ia kira lemah ternyata jauh lebih dari itu. Wei Lian, tanpa menoleh, bisa merasakan tatapan itu. Ia tersenyum samar, menyembunyikan sesuatu, rahasia besar masa lalunya. Malam turun di halaman kediaman Feng, lentera-lentera merah bergoyang diterpa angin dingin. Wei Lian duduk sendirian di paviliun kecil. Tangannya penuh luka lama, bekas pelatihan keras yang tidak diketahui siapapun di Menshan ini. Ia membuka gulungan kain tipis di dalamnya, terdapat lencana kuno bertanda naga putih, simbol klan kuno yang telah musnah puluhan tahun, klan Bailong, klan para ahli bela diri yang dulu ditakuti seluruh daratan. Narasi visual menjadi jelas, Wei Lian bukan nyonya muda biasa. Ia adalah satu-satunya pewaris hidup klan Bailong, yang hilang dan dianggap mati. Angin membawa serpihan ingatan masa kecilnya. Nyala api, jeritan, dan ayahnya yang mendorongnya keluar dari pintu rahasia sebelum rumah klan terbakar habis. Wei Lian menggenggam lencana itu kuat, tatapannya membara dengan tekad. Ia belum selesai. Di ruang latihan rahasia bawah tanah, Wei Lian memulai teknik bela diri klan Bailong. Tubuhnya melayang ringan seperti kapas namun menghantam udara sekuat badai. Aura putih berpendar di sekitar dirinya, membentuk jejak cahaya setiap kali ia bergerak. Setiap gerakan memiliki cerita, kehilangan, amarah, dan kekuatan yang terus ia latih diam-diam selama bertahun-tahun. Sementara itu, Feng Zhen berdiri di pintu tersembunyi, menyaksikan istrinya. Ia tidak percaya bahwa perempuan yang selalu tersenyum lembut di sampingnya adalah legenda hidup dari klan kuno. Ia memegang dadanya, bingung antara rasa takut dan rasa kagum yang semakin dalam. Fajar menyingsing, kediaman Feng mendapat serangan besar. Puluhan tentara bayaran menyerbu gerbang utama dengan panji klan kehitaman. Alarm berbunyi. Pelayan dan penjaga panik. Feng Zhen berlari ke halaman depan, mencoba menghalangi musuh dengan pedang, namun jumlah mereka terlalu banyak. Saat salah satu musuh hendak menjatuhkan Feng Zhen, bayangan merah muda melintas cepat seperti kilat. Wei Lian muncul, satu gerakan ringan dari tangan kecilnya membuat 3 musuh terlempar bersamaan, tanah bergetar. Semua musuh memandangnya dengan ngeri. Wei Lian berdiri di depan suaminya. Tubuhnya tegak, matanya tajam. Untuk pertama kalinya, Feng Zhen melihatnya sepenuhnya sebagai pelindung, bukan perempuan lemah. Pertempuran besar terjadi, Wei Lian bergerak seperti dewi perang. Ia melompat ke udara dan menendang 3 orang sekaligus, menyapu tanah dengan kikikan angin putih, menyentuh bahu musuh dan membuat mereka pingsan seketika. Tidak ada darah berlebihan, ia bertarung bersih, efisien, penuh kendali, musuh-musuh yang menyerang terlihat seperti daun-daun kering yang berterbangan. Di antara pertempuran, pemimpin musuh membuka helmnya. Ternyata ia adalah mantan murid klan Bailong yang pernah berkhianat, Meng Hui. Ia menatap Wei Lian dengan tatapan lega bercampur ketakutan. Ia pikir Wei Lian sudah mati, nyatanya pewaris terakhir klan ini hidup dan jauh lebih kuat. Wei Lian menatapnya tanpa belas kasihan. Wei Lian dan Meng Hui terjun ke duel terakhir. Gerakan mereka cepat bagai bayangan. Angin memutar, tanah bergetar, kilatan putih dan hitam bertabrakan, menciptakan percikan cahaya. Meng Hui terdesak. Namun ia mengeluarkan jurus terlarang, lingkaran energi hitam melesat ke arah Feng Zhen yang sedang lemah. Saat energi itu hampir menyentuh suaminya, Wei Lian menghilang sekejap mata. Dalam sepersekian detik, ia muncul di depan Feng Zhen, menangkis serangan itu dengan lengannya sendiri. Energi hitam menyebar, melukai lengannya, namun ia tetap berdiri tegak. Feng Zhen terkejut, ingin memeluknya. Namun Wei Lian setengah memutar tubuhnya, tetap fokus pada musuh. Dalam satu hentakan telapak tangan terakhir, Meng Hui terlempar dan tumbang. Hening melingkupi seluruh kediaman Feng, musuh-musuh kabur, tidak berani mendekat. Wei Lian berdiri di tengah halaman. Napasnya teratur meski lengan kirinya terluka.
Ia tampak kuat, anggun, dan tak tertandingi. Feng Zhen melangkah pelan, menatap istrinya dengan rasa hormat dan cinta yang baru. Ia mencoba menyentuh lukanya. Namun Wei Lian menggeleng pelan dan tersenyum samar, seolah berkata, "Aku baik-baik saja." Ia memandang mataharinya yang terbit, membiarkan cahaya pagi menyinari dirinya. Nyonya muda keluarga Feng, yang selama ini tampak rapuh, ternyata adalah kekuatan yang tidak pernah bisa dihancurkan. Kabut tebal menyelimuti halaman belakang kediaman keluarga Feng, salah satu klan paling berpengaruh di kota Qingye. Di tengah kabut itu, seorang perempuan muda berkimono merah muda, Wei Lian, nyonya muda keluarga Feng, berjalan dengan langkah tenang. Wajahnya manis, lembut, sama sekali tidak menunjukkan kekuatan. Namun dalam sekejap, 4 pembunuh bertopeng melayang turun dari atap seperti bayangan. Salah satu dari mereka menghunus belati ke arah leher Wei Lian. Tanpa melihat, tanpa menoleh, Wei Lian hanya menggerakkan 2 jarinya, dan belati itu patah tepat di ujung, seperti terbuat dari kertas. Pembunuh itu terpaku. Wei Lian menatapnya dengan tatapan dingin namun kalem. Ia mengangkat tangan, dan angin berputar seperti pusaran kecil, mendorong keempat pembunuh itu jatuh berlutut, tidak mampu bergerak. Senyuman kecil muncul di bibirnya. Nyonya muda yang tampak rapuh ini ternyata tidak terkalahkan. Wei Lian berjalan kembali ke aula utama rumah Feng, menyeka debu tipis dari ujung jarinya seolah kejadian barusan hanyalah gangguan kecil. Di dalam aula, pelayan-pelayan menunduk hormat padanya. Mereka melihat geliat aura kuat yang pernah hanya dimiliki sesepuh keluarga Feng, dan sekarang melekat pada nyonya mudanya. Pada jauh di belakang, suaminya, Tuan Muda Feng Zhen, memandangnya dari balik pintu kayu. Ia tampak terkejut dan bingung. Istrinya yang ia kira lemah ternyata jauh lebih dari itu. Wei Lian, tanpa menoleh, bisa merasakan tatapan itu. Ia tersenyum samar, menyembunyikan sesuatu, rahasia besar masa lalunya. Malam turun di halaman kediaman Feng, lentera-lentera merah bergoyang diterpa angin dingin. Wei Lian duduk sendirian di paviliun kecil. Tangannya penuh luka lama, bekas pelatihan keras yang tidak diketahui siapapun di Menshan ini. Ia membuka gulungan kain tipis. Di dalamnya, terdapat lencana kuno bertanda naga putih, simbol klan kuno yang telah musnah puluhan tahun, klan Bailong, klan para ahli bela diri yang dulu ditakuti seluruh daratan. Narasi visual menjadi jelas. Wei Lian bukan nyonya muda biasa. Ia adalah satu-satunya pewaris hidup klan Bailong, yang hilang dan dianggap mati. Angin membawa serpihan ingatan masa kecilnya. Nyala api, jeritan, dan ayahnya yang mendorongnya keluar dari pintu rahasia sebelum rumah klan terbakar habis. Wei Lian menggenggam lencana itu kuat, tatapannya membara dengan tekad. Ia belum selesai. Di ruang latihan rahasia bawah tanah, Wei Lian memulai teknik bela diri klan Bailong. Tubuhnya melayang ringan seperti kapas namun menghantam udara sekuat badai. Aura putih berpendar di sekitar dirinya, membentuk jejak cahaya setiap kali ia bergerak. Setiap gerakan memiliki cerita, kehilangan, amarah, dan kekuatan yang terus ia latih diam-diam selama bertahun-tahun. Sementara itu, Feng Zhen berdiri di pintu tersembunyi, menyaksikan istrinya. Ia tidak percaya bahwa perempuan yang selalu tersenyum lembut di sampingnya adalah legenda hidup dari klan kuno. Ia memegang dadanya, bingung antara rasa takut dan rasa kagum yang semakin dalam. Fajar menyingsing, kediaman Feng mendapat serangan besar. Puluhan tentara bayaran menyerbu gerbang utama dengan panji klan kehitaman. Alarm berbunyi. Pelayan dan penjaga panik. Feng Zhen berlari ke halaman depan, mencoba menghalangi musuh dengan pedang, namun jumlah mereka terlalu banyak. Saat salah satu musuh hendak menjatuhkan Feng Zhen, bayangan merah muda melintas cepat seperti kilat. Wei Lian muncul, satu gerakan ringan dari tangan kecilnya membuat 3 musuh terlempar bersamaan, tanah bergetar. Semua musuh memandangnya dengan ngeri. Wei Lian berdiri di depan suaminya. Tubuhnya tegak, matanya tajam. Untuk pertama kalinya, Feng Zhen melihatnya sepenuhnya sebagai pelindung, bukan perempuan lemah. Pertempuran besar terjadi. Wei Lian bergerak seperti dewi perang. Ia melompat ke udara dan menendang 3 orang sekaligus, menyapu tanah dengan kikikan angin putih, menyentuh bahu musuh dan membuat mereka pingsan seketika. Tidak ada darah berlebihan, ia bertarung bersih, efisien, penuh kendali. Musuh-musuh yang menyerang terlihat seperti daun-daun kering yang berterbangan. Di antara pertempuran, pemimpin musuh membuka helmnya. Ternyata ia adalah mantan murid klan Bailong yang pernah berkhianat, Meng Hui. Ia menatap Wei Lian dengan tatapan lega bercampur ketakutan. Ia pikir Wei Lian sudah mati. Nyatanya pewaris terakhir klan ini hidup dan jauh lebih kuat. Wei Lian menatapnya tanpa belas kasihan. Wei Lian dan Meng Hui terjun ke duel terakhir. Gerakan mereka cepat bagai bayangan. Angin memutar, tanah bergetar, kilatan putih dan hitam bertabrakan, menciptakan percikan cahaya. Meng Hui terdesak. Namun ia mengeluarkan jurus terlarang, lingkaran energi hitam melesat ke arah Feng Zhen yang sedang lemah. Saat energi itu hampir menyentuh suaminya, Wei Lian menghilang sekejap mata. Dalam sepersekian detik,
Ia muncul di depan Feng Zhen, menangkis serangan itu dengan lengannya sendiri. Energi hitam menyebar, melukai lengannya, namun ia tetap berdiri tegak. Feng Zhen terkejut, ingin memeluknya. Namun Wei Lian setengah memutar tubuhnya, tetap fokus pada musuh. Dalam satu hentakan telapak tangan terakhir, Meng Hui terlempar dan tumbang. Hening melingkupi seluruh kediaman Feng, musuh-musuh kabur, tidak berani mendekat. Wei Lian berdiri di tengah halaman. Napasnya teratur meski lengan kirinya terluka. Ia tampak kuat, anggun, dan tak tertandingi. Feng Zhen melangkah pelan, menatap istrinya dengan rasa hormat dan cinta yang baru. Ia mencoba menyentuh lukanya. Namun Wei Lian menggeleng pelan dan tersenyum samar, seolah berkata, "Aku baik-baik saja." Ia memandang mataharinya yang terbit, membiarkan cahaya pagi menyinari dirinya. Nyonya muda keluarga Feng, yang selama ini tampak rapuh, ternyata adalah kekuatan yang tidak pernah bisa dihancurkan. Kabut tebal menyelimuti halaman belakang kediaman keluarga Feng, salah satu klan paling berpengaruh di kota Qingye. Di tengah kabut itu, seorang perempuan muda berkimono merah muda, Wei Lian, nyonya muda keluarga Feng, berjalan dengan langkah tenang. Wajahnya manis, lembut, sama sekali tidak menunjukkan kekuatan. Namun dalam sekejap, 4 pembunuh bertopeng melayang turun dari atap seperti bayangan. Salah satu dari mereka menghunus belati ke arah leher Wei Lian. Tanpa melihat, tanpa menoleh, Wei Lian hanya menggerakkan 2 jarinya, dan belati itu patah tepat di ujung, seperti terbuat dari kertas. Pembunuh itu terpaku. Wei Lian menatapnya dengan tatapan dingin namun kalem. Ia mengangkat tangan, dan angin berputar seperti pusaran kecil, mendorong keempat pembunuh itu jatuh berlutut, tidak mampu bergerak. Senyuman kecil muncul di bibirnya. Nyonya muda yang tampak rapuh ini ternyata tidak terkalahkan. Wei Lian berjalan kembali ke aula utama rumah Feng, menyeka debu tipis dari ujung jarinya seolah kejadian barusan hanyalah gangguan kecil. Di dalam aula, pelayan-pelayan menunduk hormat padanya. Mereka melihat geliat aura kuat yang pernah hanya dimiliki sesepuh keluarga Feng, dan sekarang melekat pada nyonya mudanya. Pada jauh di belakang, suaminya, Tuan Muda Feng Zhen, memandangnya dari balik pintu kayu. Ia tampak terkejut dan bingung. Istrinya yang ia kira lemah ternyata jauh lebih dari itu. Wei Lian, tanpa menoleh, bisa merasakan tatapan itu. Ia tersenyum samar, menyembunyikan sesuatu, rahasia besar masa lalunya. Malam turun di halaman kediaman Feng, lentera-lentera merah bergoyang diterpa angin dingin. Wei Lian duduk sendirian di paviliun kecil. Tangannya penuh luka lama, bekas pelatihan keras yang tidak diketahui siapapun di Menshan ini. Ia membuka gulungan kain tipis. Di dalamnya, terdapat lencana kuno bertanda naga putih, simbol klan kuno yang telah musnah puluhan tahun, klan Bailong, klan para ahli bela diri yang dulu ditakuti seluruh daratan. Narasi visual menjadi jelas. Wei Lian bukan nyonya muda biasa. Ia adalah satu-satunya pewaris hidup klan Bailong, yang hilang dan dianggap mati. Angin membawa serpihan ingatan masa kecilnya. Nyala api, jeritan, dan ayahnya yang mendorongnya keluar dari pintu rahasia sebelum rumah klan terbakar habis. Wei Lian menggenggam lencana itu kuat, tatapannya membara dengan tekad. Ia belum selesai. Di ruang latihan rahasia bawah tanah, Wei Lian memulai teknik bela diri klan Bailong. Tubuhnya melayang ringan seperti kapas namun menghantam udara sekuat badai. Aura putih berpendar di sekitar dirinya, membentuk jejak cahaya setiap kali ia bergerak. Setiap gerakan memiliki cerita, kehilangan, amarah, dan kekuatan yang terus ia latih diam-diam selama bertahun-tahun. Sementara itu, Feng Zhen berdiri di pintu tersembunyi, menyaksikan istrinya. Ia tidak percaya bahwa perempuan yang selalu tersenyum lembut di sampingnya adalah legenda hidup dari klan kuno. Ia memegang dadanya, bingung antara rasa takut dan rasa kagum yang semakin dalam. Fajar menyingsing, kediaman Feng mendapat serangan besar. Puluhan tentara bayaran menyerbu gerbang utama dengan panji klan kehitaman. Alarm berbunyi. Pelayan dan penjaga panik. Feng Zhen berlari ke halaman depan, mencoba menghalangi musuh dengan pedang, namun jumlah mereka terlalu banyak. Saat salah satu musuh hendak menjatuhkan Feng Zhen, bayangan merah muda melintas cepat seperti kilat. Wei Lian muncul, satu gerakan ringan dari tangan kecilnya membuat 3 musuh terlempar bersamaan, tanah bergetar. Semua musuh memandangnya dengan ngeri. Wei Lian berdiri di depan suaminya. Tubuhnya tegak, matanya tajam. Untuk pertama kalinya, Feng Zhen melihatnya sepenuhnya sebagai pelindung, bukan perempuan lemah. Pertempuran besar terjadi. Wei Lian bergerak seperti dewi perang. Ia melompat ke udara dan menendang 3 orang sekaligus, menyapu tanah dengan kikikan angin putih, menyentuh bahu musuh dan membuat mereka pingsan seketika. Tidak ada darah berlebihan, ia bertarung bersih, efisien, penuh kendali. Musuh-musuh yang menyerang terlihat seperti daun-daun kering yang berterbangan. Di antara pertempuran, pemimpin musuh membuka helmnya. Ternyata ia adalah mantan murid klan Bailong yang pernah berkhianat, Meng Hui. Ia menatap Wei Lian dengan tatapan lega bercampur ketakutan. Ia pikir Wei Lian sudah mati,
Nyatanya pewaris terakhir klan ini hidup dan jauh lebih kuat. Wei Lian menatapnya tanpa belas kasihan. Wei Lian dan Meng Hui terjun ke duel terakhir. Gerakan mereka cepat bagai bayangan. Angin memutar, tanah bergetar, kilatan putih dan hitam bertabrakan, menciptakan percikan cahaya. Meng Hui terdesak. Namun ia mengeluarkan jurus terlarang, lingkaran energi hitam melesat ke arah Feng Zhen yang sedang lemah. Saat energi itu hampir menyentuh suaminya, Wei Lian menghilang sekejap mata. Dalam sepersekian detik, ia muncul di depan Feng Zhen, menangkis serangan itu dengan lengannya sendiri. Energi hitam menyebar, melukai lengannya, namun ia tetap berdiri tegak. Feng Zhen terkejut, ingin memeluknya. Namun Wei Lian setengah memutar tubuhnya, tetap fokus pada musuh. Dalam satu hentakan telapak tangan terakhir, Meng Hui terlempar dan tumbang. Hening melingkupi seluruh kediaman Feng, musuh-musuh kabur, tidak berani mendekat. Wei Lian berdiri di tengah halaman. Napasnya teratur meski lengan kirinya terluka. Ia tampak kuat, anggun, dan tak tertandingi. Feng Zhen melangkah pelan, menatap istrinya dengan rasa hormat dan cinta yang baru. Ia mencoba menyentuh lukanya. Namun Wei Lian menggeleng pelan dan tersenyum samar, seolah berkata, "Aku baik-baik saja." Ia memandang mataharinya yang terbit, membiarkan cahaya pagi menyinari dirinya. Nyonya muda keluarga Feng, yang selama ini tampak rapuh, ternyata adalah kekuatan yang tidak pernah bisa dihancurkan. Kabut tebal menyelimuti halaman belakang kediaman keluarga Feng, salah satu klan paling berpengaruh di kota Qingye. Di tengah kabut itu, seorang perempuan muda berkimono merah muda, Wei Lian, nyonya muda keluarga Feng, berjalan dengan langkah tenang. Wajahnya manis, lembut, sama sekali tidak menunjukkan kekuatan. Namun dalam sekejap, 4 pembunuh bertopeng melayang turun dari atap seperti bayangan. Salah satu dari mereka menghunus belati ke arah leher Wei Lian. Tanpa melihat, tanpa menoleh, Wei Lian hanya menggerakkan 2 jarinya, dan belati itu patah tepat di ujung, seperti terbuat dari kertas. Pembunuh itu terpaku. Wei Lian menatapnya dengan tatapan dingin namun kalem. Ia mengangkat tangan, dan angin berputar seperti pusaran kecil, mendorong keempat pembunuh itu jatuh berlutut, tidak mampu bergerak. Senyuman kecil muncul di bibirnya. Nyonya muda yang tampak rapuh ini ternyata tidak terkalahkan. Wei Lian berjalan kembali ke aula utama rumah Feng, menyeka debu tipis dari ujung jarinya seolah kejadian barusan hanyalah gangguan kecil. Di dalam aula, pelayan-pelayan menunduk hormat padanya. Mereka melihat geliat aura kuat yang pernah hanya dimiliki sesepuh keluarga Feng, dan sekarang melekat pada nyonya mudanya. Pada jauh di belakang, suaminya, Tuan Muda Feng Zhen, memandangnya dari balik pintu kayu. Ia tampak terkejut dan bingung. Istrinya yang ia kira lemah ternyata jauh lebih dari itu. Wei Lian, tanpa menoleh, bisa merasakan tatapan itu. Ia tersenyum samar, menyembunyikan sesuatu, rahasia besar masa lalunya. Malam turun di halaman kediaman Feng, lentera-lentera merah bergoyang diterpa angin dingin. Wei Lian duduk sendirian di paviliun kecil. Tangannya penuh luka lama, bekas pelatihan keras yang tidak diketahui siapapun di Menshan ini. Ia membuka gulungan kain tipis. Di dalamnya, terdapat lencana kuno bertanda naga putih, simbol klan kuno yang telah musnah puluhan tahun, klan Bailong, klan para ahli bela diri yang dulu ditakuti seluruh daratan. Narasi visual menjadi jelas. Wei Lian bukan nyonya muda biasa. Ia adalah satu-satunya pewaris hidup klan Bailong, yang hilang dan dianggap mati. Angin membawa serpihan ingatan masa kecilnya. Nyala api, jeritan, dan ayahnya yang mendorongnya keluar dari pintu rahasia sebelum rumah klan terbakar habis. Wei Lian menggenggam lencana itu kuat, tatapannya membara dengan tekad. Ia belum selesai. Di ruang latihan rahasia bawah tanah, Wei Lian memulai teknik bela diri klan Bailong. Tubuhnya melayang ringan seperti kapas namun menghantam udara sekuat badai. Aura putih berpendar di sekitar dirinya, membentuk jejak cahaya setiap kali ia bergerak. Setiap gerakan memiliki cerita, kehilangan, amarah, dan kekuatan yang terus ia latih diam-diam selama bertahun-tahun. Sementara itu, Feng Zhen berdiri di pintu tersembunyi, menyaksikan istrinya. Ia tidak percaya bahwa perempuan yang selalu tersenyum lembut di sampingnya adalah legenda hidup dari klan kuno. Ia memegang dadanya, bingung antara rasa takut dan rasa kagum yang semakin dalam. Fajar menyingsing, kediaman Feng mendapat serangan besar. Puluhan tentara bayaran menyerbu gerbang utama dengan panji klan kehitaman. Alarm berbunyi. Pelayan dan penjaga panik. Feng Zhen berlari ke halaman depan, mencoba menghalangi musuh dengan pedang, namun jumlah mereka terlalu banyak. Saat salah satu musuh hendak menjatuhkan Feng Zhen, bayangan merah muda melintas cepat seperti kilat. Wei Lian muncul, satu gerakan ringan dari tangan kecilnya membuat 3 musuh terlempar bersamaan, tanah bergetar. Semua musuh memandangnya dengan ngeri. Wei Lian berdiri di depan suaminya. Tubuhnya tegak, matanya tajam. Untuk pertama kalinya, Feng Zhen melihatnya sepenuhnya sebagai pelindung, bukan perempuan lemah. Pertempuran besar terjadi. Wei Lian bergerak seperti dewi perang.
Ia melompat ke udara dan menendang 3 orang sekaligus, menyapu tanah dengan kikikan angin putih, menyentuh bahu musuh dan membuat mereka pingsan seketika. Tidak ada darah berlebihan, ia bertarung bersih, efisien, penuh kendali, musuh-musuh yang menyerang terlihat seperti daun-daun kering yang beterbangan. Di antara pertempuran, pemimpin musuh membuka helmnya. Ternyata ia adalah mantan murid klan Bailong yang pernah berkhianat, Meng Hui. Ia menatap Wei Lian dengan tatapan lega bercampur ketakutan. Ia pikir Wei Lian sudah mati, nyatanya pewaris terakhir klan ini hidup dan jauh lebih kuat. Wei Lian menatapnya tanpa belas kasihan. Wei Lian dan Meng Hui terjun ke duel terakhir. Gerakan mereka cepat bagai bayangan. Angin memutar, tanah bergetar, kilatan putih dan hitam bertabrakan, menciptakan percikan cahaya. Meng Hui terdesak. Namun ia mengeluarkan jurus terlarang, lingkaran energi hitam melesat ke arah Feng Zhen yang sedang lemah. Saat energi itu hampir menyentuh suaminya, Wei Lian menghilang sekejap mata. Dalam sepersekian detik, ia muncul di depan Feng Zhen, menangkis serangan itu dengan lengannya sendiri. Energi hitam menyebar, melukai lengannya, namun ia tetap berdiri tegak. Feng Zhen terkejut, ingin memeluknya. Namun Wei Lian setengah memutar tubuhnya, tetap fokus pada musuh. Dalam satu hentakan telapak tangan terakhir, Meng Hui terlempar dan tumbang. Hening melingkupi seluruh kediaman Feng, musuh-musuh kabur, tidak berani mendekat. Wei Lian berdiri di tengah halaman. Napasnya teratur meski lengan kirinya terluka. Ia tampak kuat, anggun, dan tak tertandingi. Feng Zhen melangkah pelan, menatap istrinya dengan rasa hormat dan cinta yang baru. Ia mencoba menyentuh lukanya. Namun Wei Lian menggeleng pelan dan tersenyum samar, seolah berkata, "Aku baik-baik saja." Ia memandang mataharinya yang terbit, membiarkan cahaya pagi menyinari dirinya. Nyonya muda keluarga Feng, yang selama ini tampak rapuh, ternyata adalah kekuatan yang tidak pernah bisa dihancurkan. Kabut tebal menyelimuti halaman belakang kediaman keluarga Feng, salah satu klan paling berpengaruh di kota Qinye. Di tengah kabut itu, seorang perempuan muda berkimono merah muda, Wei Lian, nyonya muda keluarga Feng, berjalan dengan langkah tenang. Wajahnya manis, lembut, sama sekali tidak menunjukkan kekuatan. Namun dalam sekejap, 4 pembunuh bertopeng melayang turun dari atap seperti bayangan. Salah satu dari mereka menghunus belati ke arah leher Wei Lian. Tanpa melihat, tanpa menoleh, Wei Lian hanya menggerakkan 2 jarinya, dan belati itu patah tepat di ujung, seperti terbuat dari kertas. Pembunuh itu terpaku. Wei Lian menatapnya dengan tatapan dingin namun kalem. Ia mengangkat tangan, dan angin berputar seperti pusaran kecil, mendorong keempat pembunuh itu jatuh berlutut, tidak mampu bergerak. Senyuman kecil muncul di bibirnya. Nyonya muda yang tampak rapuh ini ternyata tidak terkalahkan. Wei Lian berjalan kembali ke aula utama rumah Feng, menyeka debu tipis dari ujung jarinya seolah kejadian barusan hanyalah gangguan kecil. Di dalam aula, pelayan-pelayan menunduk hormat padanya. Mereka melihat geliat aura kuat yang pernah hanya dimiliki sesepuh keluarga Feng, dan sekarang melekat pada nyonya mudanya. Pada jauh di belakang, suaminya, Tuan Muda Feng Zhen, memandangnya dari balik pintu kayu. Ia tampak terkejut dan bingung. Istrinya yang ia kira lemah ternyata jauh lebih dari itu. Wei Lian, tanpa menoleh, bisa merasakan tatapan itu. Ia tersenyum samar, menyembunyikan sesuatu, rahasia besar masa lalunya. Malam turun di halaman kediaman Feng, lentera-lentera merah bergoyang diterpa angin dingin. Wei Lian duduk sendirian di paviliun kecil. Tangannya penuh luka lama, bekas pelatihan keras yang tidak diketahui siapapun di Menshan ini. Ia membuka gulungan kain tipis. Di dalamnya, terdapat lencana kuno bertanda naga putih, simbol klan kuno yang telah musnah puluhan tahun, klan Bailong, klan para ahli bela diri yang dulu ditakuti seluruh daratan. Narasi visual menjadi jelas. Wei Lian bukan nyonya muda biasa. Ia adalah satu-satunya pewaris hidup klan Bailong, yang hilang dan dianggap mati. Angin membawa serpihan ingatan masa kecilnya. Nyala api, jeritan, dan ayahnya yang mendorongnya keluar dari pintu rahasia sebelum rumah klan terbakar habis. Wei Lian menggenggam lencana itu kuat, tatapannya membara dengan tekad. Ia belum selesai. Di ruang latihan rahasia bawah tanah, Wei Lian memulai teknik bela diri klan Bailong. Tubuhnya melayang ringan seperti kapas namun menghantam udara sekuat badai. Aura putih berpendar di sekitar dirinya, membentuk jejak cahaya setiap kali ia bergerak. Setiap gerakan memiliki cerita, kehilangan, amarah, dan kekuatan yang terus ia latih diam-diam selama bertahun-tahun. Sementara itu, Feng Zhen berdiri di pintu tersembunyi, menyaksikan istrinya. Ia tidak percaya bahwa perempuan yang selalu tersenyum lembut di sampingnya adalah legenda hidup dari klan kuno. Ia memegang dadanya, bingung antara rasa takut dan rasa kagum yang semakin dalam. Fajar menyingsing, kediaman Feng mendapat serangan besar. Puluhan tentara bayaran menyerbu gerbang utama dengan panji klan kehitaman. Alarm berbunyi. Pelayan dan penjaga panik. Feng Zhen berlari ke halaman depan, mencoba menghalangi musuh dengan pedang,
namun jumlah mereka terlalu banyak. Saat salah satu musuh hendak menjatuhkan Feng Zhen, bayangan merah muda melintas cepat seperti kilat. Wei Lian muncul, satu gerakan ringan dari tangan kecilnya membuat 3 musuh terlempar bersamaan, tanah bergetar. Semua musuh memandangnya dengan ngeri. Wei Lian berdiri di depan suaminya. Tubuhnya tegak, matanya tajam. Untuk pertama kalinya, Feng Zhen melihatnya sepenuhnya sebagai pelindung, bukan perempuan lemah. Pertempuran besar terjadi, Wei Lian bergerak seperti dewi perang. Ia melompat ke udara dan menendang 3 orang sekaligus, menyapu tanah dengan kikikan angin putih, menyentuh bahu musuh dan membuat mereka pingsan seketika. Tidak ada darah berlebihan, ia bertarung bersih, efisien, penuh kendali, musuh-musuh yang menyerang terlihat seperti daun-daun kering yang beterbangan. Di antara pertempuran, pemimpin musuh membuka helmnya. Ternyata ia adalah mantan murid klan Bailong yang pernah berkhianat, Meng Hui. Ia menatap Wei Lian dengan tatapan lega bercampur ketakutan. Ia pikir Wei Lian sudah mati, nyatanya pewaris terakhir klan ini hidup dan jauh lebih kuat. Wei Lian menatapnya tanpa belas kasihan. Wei Lian dan Meng Hui terjun ke duel terakhir. Gerakan mereka cepat bagai bayangan. Angin memutar, tanah bergetar, kilatan putih dan hitam bertabrakan, menciptakan percikan cahaya. Meng Hui terdesak. Namun ia mengeluarkan jurus terlarang, lingkaran energi hitam melesat ke arah Feng Zhen yang sedang lemah. Saat energi itu hampir menyentuh suaminya, Wei Lian menghilang sekejap mata. Dalam sepersekian detik, ia muncul di depan Feng Zhen, menangkis serangan itu dengan lengannya sendiri. Energi hitam menyebar, melukai lengannya, namun ia tetap berdiri tegak. Feng Zhen terkejut, ingin memeluknya. Namun Wei Lian setengah memutar tubuhnya, tetap fokus pada musuh. Dalam satu hentakan telapak tangan terakhir, Meng Hui terlempar dan tumbang. Hening melingkupi seluruh kediaman Feng, musuh-musuh kabur, tidak berani mendekat. Wei Lian berdiri di tengah halaman. Napasnya teratur meski lengan kirinya terluka. Ia tampak kuat, anggun, dan tak tertandingi. Feng Zhen melangkah pelan, menatap istrinya dengan rasa hormat dan cinta yang baru. Ia mencoba menyentuh lukanya. Namun Wei Lian menggeleng pelan dan tersenyum samar, seolah berkata, "Aku baik-baik saja." Ia memandang mataharinya yang terbit, membiarkan cahaya pagi menyinari dirinya. Nyonya muda keluarga Feng, yang selama ini tampak rapuh, ternyata adalah kekuatan yang tidak pernah bisa dihancurkan. Kabut tebal menyelimuti halaman belakang kediaman keluarga Feng, salah satu klan paling berpengaruh di kota Qingye. Di tengah kabut itu, seorang perempuan muda berkimono merah muda, Wei Lian, nyonya muda keluarga Feng, berjalan dengan langkah tenang. Wajahnya manis, lembut, sama sekali tidak menunjukkan kekuatan. Namun dalam sekejap, 4 pembunuh bertopeng melayang turun dari atap seperti bayangan. Salah satu dari mereka menghunus belati ke arah leher Wei Lian. Tanpa melihat, tanpa menoleh, Wei Lian hanya menggerakkan 2 jarinya, dan belati itu patah tepat di ujung, seperti terbuat dari kertas. Pembunuh itu terpaku, Wei Lian menatapnya dengan tatapan dingin namun kalem. Ia mengangkat tangan, dan angin berputar seperti pusaran kecil, mendorong keempat pembunuh itu jatuh berlutut, tidak mampu bergerak. Senyuman kecil muncul di bibirnya, nyonya muda yang tampak rapuh ini, ternyata tidak terkalahkan. Wei Lian berjalan kembali ke aula utama rumah Feng, menyeka debu tipis dari ujung jarinya seolah kejadian barusan hanyalah gangguan kecil. Di dalam aula, pelayan-pelayan menunduk hormat padanya. Mereka melihat geliat aura kuat yang pernah hanya dimiliki sesepuh keluarga Feng, dan sekarang melekat pada nyonya mudanya. Pada jauh di belakang, suaminya, Tuan Muda Feng Zhen, memandangnya dari balik pintu kayu. Ia tampak terkejut dan bingung. Istrinya yang ia kira lemah ternyata jauh lebih dari itu. Wei Lian, tanpa menoleh, bisa merasakan tatapan itu. Ia tersenyum samar, menyembunyikan sesuatu, rahasia besar masa lalunya. Malam turun di halaman kediaman Feng, lentera-lentera merah bergoyang diterpa angin dingin. Wei Lian duduk sendirian di paviliun kecil. Tangannya penuh luka lama, bekas pelatihan keras yang tidak diketahui siapapun di Menshan ini. Ia membuka gulungan kain tipis, di dalamnya, terdapat lencana kuno bertanda naga putih, simbol klan kuno yang telah musnah puluhan tahun, klan Bailong, klan para ahli bela diri yang dulu ditakuti seluruh daratan. Narasi visual menjadi jelas, Wei Lian bukan nyonya muda biasa. Ia adalah satu-satunya pewaris hidup klan Bailong, yang hilang dan dianggap mati. Angin membawa serpihan ingatan masa kecilnya. Nyala api, jeritan, dan ayahnya yang mendorongnya keluar dari pintu rahasia sebelum rumah klan terbakar habis. Wei Lian menggenggam lencana itu kuat, tatapannya membara dengan tekad. Ia belum selesai. Di ruang latihan rahasia bawah tanah, Wei Lian memulai teknik bela diri klan Bailong. Tubuhnya melayang ringan seperti kapas namun menghantam udara sekuat badai. Aura putih berpendar di sekitar dirinya, membentuk jejak cahaya setiap kali ia bergerak. Setiap gerakan memiliki cerita, kehilangan, amarah, dan kekuatan yang terus ia latih diam-diam selama bertahun-tahun. Sementara itu,
Feng Zhen berdiri di pintu tersembunyi, menyaksikan istrinya. Ia tidak percaya bahwa perempuan yang selalu tersenyum lembut di sampingnya adalah legenda hidup dari klan kuno. Ia memegang dadanya, bingung antara rasa takut dan rasa kagum yang semakin dalam. Fajar menyingsing, kediaman Feng mendapat serangan besar. Puluhan tentara bayaran menyerbu gerbang utama dengan panji klan kehitaman. Alarm berbunyi. Pelayan dan penjaga panik. Feng Zhen berlari ke halaman depan, mencoba menghalangi musuh dengan pedang, namun jumlah mereka terlalu banyak. Saat salah satu musuh hendak menjatuhkan Feng Zhen, bayangan merah muda melintas cepat seperti kilat. Wei Lian muncul, satu gerakan ringan dari tangan kecilnya membuat 3 musuh terlempar bersamaan, tanah bergetar. Semua musuh memandangnya dengan ngeri. Wei Lian berdiri di depan suaminya. Tubuhnya tegak, matanya tajam. Untuk pertama kalinya, Feng Zhen melihatnya sepenuhnya sebagai pelindung, bukan perempuan lemah. Pertempuran besar terjadi, Wei Lian bergerak seperti dewi perang. Ia melompat ke udara dan menendang 3 orang sekaligus, menyapu tanah dengan kikikan angin putih, menyentuh bahu musuh dan membuat mereka pingsan seketika. Tidak ada darah berlebihan, ia bertarung bersih, efisien, penuh kendali, musuh-musuh yang menyerang terlihat seperti daun-daun kering yang berterbangan. Di antara pertempuran, pemimpin musuh membuka helmnya. Ternyata ia adalah mantan murid klan Bailong yang pernah berkhianat, Meng Hui. Ia menatap Wei Lian dengan tatapan lega bercampur ketakutan. Ia pikir Wei Lian sudah mati, nyatanya pewaris terakhir klan ini hidup dan jauh lebih kuat. Wei Lian menatapnya tanpa belas kasihan. Wei Lian dan Meng Hui terjun ke duel terakhir. Gerakan mereka cepat bagai bayangan. Angin memutar, tanah bergetar, kilatan putih dan hitam bertabrakan, menciptakan percikan cahaya. Meng Hui terdesak. Namun ia mengeluarkan jurus terlarang, lingkaran energi hitam melesat ke arah Feng Zhen yang sedang lemah. Saat energi itu hampir menyentuh suaminya, Wei Lian menghilang sekejap mata. Dalam sepersekian detik, ia muncul di depan Feng Zhen, menangkis serangan itu dengan lengannya sendiri. Energi hitam menyebar, melukai lengannya, namun ia tetap berdiri tegak. Feng Zhen terkejut, ingin memeluknya. Namun Wei Lian setengah memutar tubuhnya, tetap fokus pada musuh. Dalam satu hentakan telapak tangan terakhir, Meng Hui terlempar dan tumbang. Hening melingkupi seluruh kediaman Feng, musuh-musuh kabur, tidak berani mendekat. Wei Lian berdiri di tengah halaman. Napasnya teratur meski lengan kirinya terluka. Ia tampak kuat, anggun, dan tak tertandingi. Feng Zhen melangkah pelan, menatap istrinya dengan rasa hormat dan cinta yang baru. Ia mencoba menyentuh lukanya. Namun Wei Lian menggeleng pelan dan tersenyum samar, seolah berkata, "Aku baik-baik saja." Ia memandang mataharinya yang terbit, membiarkan cahaya pagi menyinari dirinya. Nyonya muda keluarga Feng, yang selama ini tampak rapuh, ternyata adalah kekuatan yang tidak pernah bisa dihancurkan. Kabut tebal menyelimuti halaman belakang kediaman keluarga Feng, salah satu klan paling berpengaruh di kota Qingye. Di tengah kabut itu, seorang perempuan muda berkimono merah muda, Wei Lian, nyonya muda keluarga Feng, berjalan dengan langkah tenang. Wajahnya manis, lembut, sama sekali tidak menunjukkan kekuatan. Namun dalam sekejap, 4 pembunuh bertopeng melayang turun dari atap seperti bayangan. Salah satu dari mereka menghunus belati ke arah leher Wei Lian. Tanpa melihat, tanpa menoleh, Wei Lian hanya menggerakkan 2 jarinya, dan belati itu patah tepat di ujung, seperti terbuat dari kertas. Pembunuh itu terpaku. Wei Lian menatapnya dengan tatapan dingin namun kalem. Ia mengangkat tangan, dan angin berputar seperti pusaran kecil, mendorong ke-4 pembunuh itu jatuh berlutut, tidak mampu bergerak. Senyuman kecil muncul di bibirnya. Nyonya muda yang tampak rapuh ini ternyata tidak terkalahkan. Wei Lian berjalan kembali ke aula utama rumah Feng, menyeka debu tipis dari ujung jarinya seolah kejadian barusan hanyalah gangguan kecil. Di dalam aula, pelayan-pelayan menunduk hormat padanya. Mereka melihat geliat aura kuat yang pernah hanya dimiliki sesepuh keluarga Feng, dan sekarang melekat pada nyonya mudanya. Pada jauh di belakang, suaminya, Tuan Muda Feng Zhen, memandangnya dari balik pintu kayu. Ia tampak terkejut dan bingung. Istrinya yang ia kira lemah ternyata jauh lebih dari itu. Wei Lian, tanpa menoleh, bisa merasakan tatapan itu. Ia tersenyum samar, menyembunyikan sesuatu, rahasia besar masa lalunya. Malam turun di halaman kediaman Feng, lentera-lentera merah bergoyang diterpa angin dingin. Wei Lian duduk sendirian di paviliun kecil. Tangannya penuh luka lama, bekas pelatihan keras yang tidak diketahui siapapun di Menshan ini. Ia membuka gulungan kain tipis. Di dalamnya, terdapat lencana kuno bertanda naga putih, simbol klan kuno yang telah musnah puluhan tahun, klan Bailong, klan para ahli bela diri yang dulu ditakuti seluruh daratan. Narasi visual menjadi jelas. Wei Lian bukan nyonya muda biasa. Ia adalah satu-satunya pewaris hidup klan Bailong, yang hilang dan dianggap mati. Angin membawa serpihan ingatan masa kecilnya. Nyala api, jeritan,
dan ayahnya yang mendorongnya keluar dari pintu rahasia sebelum rumah klan terbakar habis. Wei Lian menggenggam lencana itu kuat, tatapannya membara dengan tekad. Ia belum selesai. Di ruang latihan rahasia bawah tanah, Wei Lian memulai teknik bela diri klan Bai Long. Tubuhnya melayang ringan seperti kapas namun menghantam udara sekuat badai. Aura putih berpendar di sekitar dirinya, membentuk jejak cahaya setiap kali ia bergerak. Setiap gerakan memiliki cerita, kehilangan, amarah, dan kekuatan yang terus ia latih diam-diam selama bertahun-tahun. Sementara itu, Feng Zhen berdiri di pintu tersembunyi, menyaksikan istrinya. Ia tidak percaya bahwa perempuan yang selalu tersenyum lembut di sampingnya adalah legenda hidup dari klan kuno. Ia memegang dadanya, bingung antara rasa takut dan rasa kagum yang semakin dalam. Fajar menyingsing, kediaman Feng mendapat serangan besar. Puluhan tentara bayaran menyerbu gerbang utama dengan panji klan kehitaman. Alarm berbunyi. Pelayan dan penjaga panik. Feng Zhen berlari ke halaman depan, mencoba menghalangi musuh dengan pedang, namun jumlah mereka terlalu banyak. Saat salah satu musuh hendak menjatuhkan Feng Zhen, bayangan merah muda melintas cepat seperti kilat. Wei Lian muncul, satu gerakan ringan dari tangan kecilnya membuat 3 musuh terlempar bersamaan, tanah bergetar. Semua musuh memandangnya dengan ngeri. Wei Lian berdiri di depan suaminya. Tubuhnya tegak, matanya tajam. Untuk pertama kalinya, Feng Zhen melihatnya sepenuhnya sebagai pelindung, bukan perempuan lemah. Pertempuran besar terjadi, Wei Lian bergerak seperti dewi perang. Ia melompat ke udara dan menendang 3 orang sekaligus, menyapu tanah dengan kikikan angin putih, menyentuh bahu musuh dan membuat mereka pingsan seketika. Tidak ada darah berlebihan, ia bertarung bersih, efisien, penuh kendali, musuh-musuh yang menyerang terlihat seperti daun-daun kering yang berterbangan. Di antara pertempuran, pemimpin musuh membuka helmnya. Ternyata ia adalah mantan murid klan Bai Long yang pernah berkhianat, Meng Hui. Ia menatap Wei Lian dengan tatapan lega bercampur ketakutan. Ia pikir Wei Lian sudah mati, nyatanya pewaris terakhir klan ini hidup dan jauh lebih kuat. Wei Lian menatapnya tanpa belas kasihan. Wei Lian dan Meng Hui terjun ke duel terakhir. Gerakan mereka cepat bagai bayangan. Angin memutar, tanah bergetar, kilatan putih dan hitam bertabrakan, menciptakan percikan cahaya. Meng Hui terdesak. Namun ia mengeluarkan jurus terlarang, lingkaran energi hitam melesat ke arah Feng Zhen yang sedang lemah. Saat energi itu hampir menyentuh suaminya, Wei Lian menghilang sekejap mata. Dalam sepersekian detik, ia muncul di depan Feng Zhen, menangkis serangan itu dengan lengannya sendiri. Energi hitam menyebar, melukai lengannya, namun ia tetap berdiri tegak. Feng Zhen terkejut, ingin memeluknya. Namun Wei Lian setengah memutar tubuhnya, tetap fokus pada musuh. Dalam satu hentakan telapak tangan terakhir, Meng Hui terlempar dan tumbang. Hening melingkupi seluruh kediaman Feng, musuh-musuh kabur, tidak berani mendekat. Wei Lian berdiri di tengah halaman. Napasnya teratur meski lengan kirinya terluka. Ia tampak kuat, anggun, dan tak tertandingi. Feng Zhen melangkah pelan, menatap istrinya dengan rasa hormat dan cinta yang baru. Ia mencoba menyentuh lukanya. Namun Wei Lian menggeleng pelan dan tersenyum samar, seolah berkata, "Aku baik-baik saja." Ia memandang mataharinya yang terbit, membiarkan cahaya pagi menyinari dirinya. Nyonya muda keluarga Feng, yang selama ini tampak rapuh, ternyata adalah kekuatan yang tidak pernah bisa dihancurkan. Kabut tebal menyelimuti halaman belakang kediaman keluarga Feng, salah satu klan paling berpengaruh di kota Qingye. Di tengah kabut itu, seorang perempuan muda berkimono merah muda, Wei Lian, nyonya muda keluarga Feng, berjalan dengan langkah tenang. Wajahnya manis, lembut, sama sekali tidak menunjukkan kekuatan. Namun dalam sekejap, 4 pembunuh bertopeng melayang turun dari atap seperti bayangan. Salah satu dari mereka menghunus belati ke arah leher Wei Lian. Tanpa melihat, tanpa menoleh, Wei Lian hanya menggerakkan 2 jarinya, dan belati itu patah tepat di ujung, seperti terbuat dari kertas. Pembunuh itu terpaku, Wei Lian menatapnya dengan tatapan dingin namun kalem. Ia mengangkat tangan, dan angin berputar seperti pusaran kecil, mendorong keempat pembunuh itu jatuh berlutut, tidak mampu bergerak. Senyuman kecil muncul di bibirnya, nyonya muda yang tampak rapuh ini, ternyata tidak terkalahkan. Wei Lian berjalan kembali ke aula utama rumah Feng, menyeka debu tipis dari ujung jarinya seolah kejadian barusan hanyalah gangguan kecil. Di dalam aula, pelayan-pelayan menunduk hormat padanya. Mereka melihat geliat aura kuat yang pernah hanya dimiliki sesepuh keluarga Feng, dan sekarang melekat pada nyonya mudanya. Pada jauh di belakang, suaminya, Tuan Muda Feng Zhen, memandangnya dari balik pintu kayu. Ia tampak terkejut dan bingung. Istrinya yang ia kira lemah ternyata jauh lebih dari itu. Wei Lian, tanpa menoleh, bisa merasakan tatapan itu. Ia tersenyum samar, menyembunyikan sesuatu, rahasia besar masa lalunya. Malam turun di halaman kediaman Feng, lentera-lentera merah bergoyang diterpa angin dingin. Wei Lian duduk sendirian di paviliun kecil.
Tangannya penuh luka lama, bekas pelatihan keras yang tidak diketahui siapapun di Menshan ini. Ia membuka gulungan kain tipis di dalamnya, terdapat lencana kuno bertanda naga putih, simbol klan kuno yang telah musnah puluhan tahun, klan Bailong, klan para ahli bela diri yang dulu ditakuti seluruh daratan. Narasi visual menjadi jelas, Wei Lian bukan nyonya muda biasa. Ia adalah satu-satunya pewaris hidup klan Bailong, yang hilang dan dianggap mati. Angin membawa serpihan ingatan masa kecilnya. Nyala api, jeritan, dan ayahnya yang mendorongnya keluar dari pintu rahasia sebelum rumah klan terbakar habis. Wei Lian menggenggam lencana itu kuat, tatapannya membara dengan tekad. Ia belum selesai. Di ruang latihan rahasia bawah tanah,